Ya. Nah, itu. Tapi bagi saya mereka saudara saya karena ipar saya juga Advent. Iya, Pak. Dan itu mereka kalau masalah lain-lain itu aturan-aturan aja. Karena keselamatan itu masing-masing ya, menyelamatkan diri masing-masing. Itu saya dalam Khotbah 12 ayat 12 dan 13. Oke, mana si Anu tadi ya? Anu kayaknya suaranya gangguan ya. Sinyalnya jelek, Pak. Katanya sinyalnya jelek itu. Pak Bom, mendingan ini ada Dani, kita tanya Dani aja, boleh nggak? Saya mau nanya Dani nih. Sebentar Pak ya. Sebentar, saya sambut dulu teman yang lain. Sudah ya? Sudah semua? Oke. Selamat siang, sore, atau menjelang siang Pak Dani. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Ya. Selamat Pak Dani tadi malam ikuti ini Kak, si media itu, jawabnya sembarang itu Pak media. Pak media, semalam jawabnya sembarang Pak Dani. Ya, karena dia mau menjawab sembarang mau bagaimana lagi ya kan, namanya manusia kan. Jadi dasarnya kalau dia punya dasar. Saya bilang begini, aduh Pak dia kamu nih jawabnya sembarang aja. Masa kamu lebih hebat daripada Dani? Pak Dani udah jelaskan baik-baik, kita udah ikut Pak Dani, kamu jelaskan lagi Mbak Amburadul. Dia ini kayaknya amburadul Pak, dia itu campur-campur gado-gado. Bapak yang bagus menjelaskan Al-Quran dengan mantap, hadis. Media ini nggak tahu saya otaknya gimana Pak ya. Besok ya, de entera. Iya, saya bilang Pak Dani ini menjelaskan bijak sekali, tapi kalau media ini, aduh, dia bilang, itu kan Pak Dani salah. Wah, mana disalahkan Pak Dani? Semalam kita ketawa-ketawa dia loh. Masalah kalau mulu apa itu, salah Pak, itu. Muter-muternya itu loh Pak, aduh. Iya, tadi malam loh. Dia kan salahkan Pak Dani kan, semalam sama penggugat, dia kan salahkan Pak Dani. Iya. Iya. Saya bilang, saya telepon Pak Dani ya, tapi udah malam, jadi saya nggak telepon Pak Dani, udah malam jadi. Kalau tidak, saya telepon. Saya suruh Pak Dani masuk. Pak Dani ini, media ini ngawur saja, ngantur saja. Kita bukan Davide et Impera lah Pak Dani. Apa adanya begitu. Kan enggak lah, kalau begini, Pak Dani ini kan jelas ya berbeda dengan Madya. Kalau Pak Dani kan cara menjawabnya lebih terstruktur, karena berbicara faktor pendidikan, kan begitu. Saya sering ketemu sama Pak Dani itu. Ketika Pak Dani bertanya, saya jelaskan, sumbernya harus jelas. Nah, Pak Dani lebih mengerti. Beda dengan si Madya itu, nyerang sana-sini. Jadi, ya tingkat pendidikan penting lah untuk berdiskusi ini. Betul kan Pak? Begitu Pak Dani ya? Kita kan sering ketemu ya Pak Dani ya? Ya, mantap. Coba begitu enak kan kalau bicara kayak gitu. Secara apa ya? Santun. Enak kita. Saya Pak Wahyu kalau nggak salah kan pernah juga kita ketemu di suara apa itu? Ya kan di channel Katolik ya kan? Di channel Katolik pernah, di YNR sering, di siapa Jul itu juga kan gitu. Makanya kan begini Pak Dani, kemarin kan saya ngobrol nih sama siapa itu ya, sama Madya atau sama siapa itu. Saya bilang begini, kamu itu kan selalu berbicara, mengatakan kalau
kita yang salah ya, kita tidak konkret dalam mengambil bukti-bukti kebenaran Alkitab kan gitu. Makanya saya tanya kembali, kamu belajar dari mana? Ya, sedangkan kan kemarin juga saya ngomong juga ke Pak Dhani, di dalam Al-Quran itu kan mengutip ada kisah Ibrahim, ada kisah ini, kisah Musa dan seterusnya. Terus kenapa kan gitu? Kenapa kamu tidak mengikuti pada kisah yang sesungguhnya? Contoh sederhana, ya berbicara pengorbanan, ya siapa yang dikorbankan? Kan jelas sekali bahwa yang dikorbankan itu adalah Ishak bukan Ismail, kan begitu? Nah, kalau sumbernya salah kamu ikuti, maka berikutnya akan menjadi tidak benar, kan begitu kan Pak Dhani? Dan juga di dalam Kejadian 17 ayat berapa itu jelas sekali bahwa perjanjiannya Tuhan itu akan turun bukan kepada Ismail, tetapi kepada Ishak sebagai anak perjanjian, kan begitu. Ini Pak Dhani, makanya Pak Dhani kan sering saya sampaikan, belajar yang benar Pak, itu baca data yang benar, maka Anda akan menemukan. Kalau yang dibaca Injil-Injil palsu, Injil-Injil yang tidak terkanon dengan baik oleh bapak-bapak gereja kita, maka itu tersesat terus, gitu. Kebenaran itu memang harus ada komparasinya, Pak Dhani. Oke, begini, tadi malam kalau nggak salah sih, saya dengan Pak Bombom, dengan siapa ya, apakah di room ini, saya juga menyampaikan bahwasanya kalau di dalam Islam hanya meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran, baik itu cerita apa sajalah, itu semuanya datangnya dari Tuhan, maka tidak perlu ataupun tidak membutuhkan keterangan-keterangan penjelasan yang menyimpang dari Al-Quran. Itu pasti kami membenarkan Al-Quran. Makanya kita tidak tidak mengikuti konten ataupun isi di dalam Alkitab mana saja. Sekiranya ada persamaan, baik itu narasinya kah atau alur ceritanya, nah itu merupakan sekali lagi karena Sang Pencipta yang memiliki otoritas tertinggi, maka dia punya hak dia menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena otoritas tertinggi ya tidak ada lain kecuali Sang Pencipta alam semesta itu sendiri, ya kan? Makanya dikatakan di dalam Islam Tuhan itu hanya satu yang memiliki otoritas tertinggi tanpa. Nah, itu makanya kenapa saya mempelajari ataupun ingin mengetahui kitab-kitab yang ada pada saat sekarang, itu dikarenakan untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, untuk mengasah otak dan mengasah pemikiran. Termasuk saya berdialog begini, ini sebenarnya ada keuntungan pribadi saya. Apa keuntungannya? Paling tidak minimal saya berupaya untuk melatih daya pikir. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam berkata-kata bisa terstruktur dengan baik, ya kan? Kalau kita berbicara dialognya dengan sopan. Tetapi kalau dialognya amburadul, ya kita juga bisa amburadul, main hantam kromo jadinya. Itu yang saya ambil, memilah dan mengambil maknanya. Istilahnya kalau kami itu mengambilnya hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nggak mungkin kejadian di muka bumi ini tidak ada hikmahnya. Tergantung bagaimana kita memanage hikmah itu dan memanage perbedaan itu aja. Itu kalau pribadi saya seperti itu. Silakan yang lain tanggapi. Pak Dhani, mau tanya dong, kata si Madia itu kemarin, kalau ayat Al-Quran doang itu harus pakai tafsir, kata dia. Kalau tafsir nggak dipakai nggak bisa dijelasin tuh Al-Quran, kata dia gitu. Bener nggak sih Pak Dhani? Tafsir itu adalah Rasulullah sendiri. Makanya antara Al-Quran dengan hadis itu tidak terpisahkan. Kalau ada salah satu memisahkan Quran dengan hadis, maka
Bukan, dia bukan Gimana? ngomongin hadis. Bukan ngomongin hadis. Ngomongin tafsir yang dari Arab Iya. Saudi kayak gitu-gitu. Dia Iya, saya ngomongin juga gitu. sering mendengar. Iya, saya juga sering mendengar Madia itu berbicara tentang tafsir ya kan. Karena dia banyak mempelajari kitab-kitab tafsir, banyak membaca buku-buku tafsir. Kalau saya backgroundnya, saya bukan di background tafsir, tetapi background saya adalah Quran dengan hadis. Itu background Nah, pendidikan saya di sana. Jadi beda background. Oke. gitu. Jadi Selamat background siang, saya Pak. adalah di pondok pesantren. Assalamualaikum. Jadi background Itu saya adalah ya. Quran dengan hadis, termasuk tarikh Islam. Itu background. Kalau tafsir saya memang kenapa saya mengabaikan tafsir? Karena tafsir itu bagi saya dan bagi orang yang mempelajari Quran hadis ini itu merupakan teori. Yang namanya teori itu bisa sifatnya kan dinamis. Teori itu kan sifatnya dinamis. Nah, yang baru nanti ada yang baru lagi yang terbaik itu yang diambil. Itulah yang namanya tafsir. Tafsir itu identik dengan teori ataupun pemahaman. Makanya dikatakan fikih. Fikih itu artinya pemahaman. Jadi pemahaman orang itu mungkin memiliki pemahaman yang berbeda, tetapi konteksnya, tuntunannya pasti sama. Yang berbeda itu kan saya sering sampaikan. Itu pengajaran dan ilmu pengetahuan, itu yang berbeda. Kalau masalah tuntunan, seluruh umat Islam di muka bumi ini baik siapa tadi Madya, Aditya atau siapa saja pasti sama. Kalau bicara tuntunan, pasti sama. Kalau dia tidak sama, berarti dia keluar dari Islam. Itu jelas, itu Iya, namanya Pak. tuntunan. Kalau nggak Pak sama Bambang. pasti Bisa beda, Pak. dipahami nggak kira-kira? Iya. Kalau nggak iya, sama bisa. pasti beda. Itu aja, Pak. Pasti Iya. beda. Pak Ciler cocok gitu. Iya. Tapi ini menarik saya tadi, boleh- menarik Pak Ciler. Saya boleh tanya Ya. sedikit nggak ke Pak Dani nih? Pak Dani, Iya. tadi saya ada dengar Bapak bahwa tuntunan yang paling utama itu adalah Quran. Jadi tidak perlu mempelajari kitab-kitab lainnya. Begitu ya Pak Dani ya? Halo Pak Dani? Iya, Halo. benar. Begitu ya? Oke. Sebentar Pak, saya mau Iya. tanya ke Bapak nih. Saya mau tanya, kita kembali ke Quran. Pak Bom bisa bagikan share screen saya nggak Pak? Saya ambil dari Al-Baqarah 65 Pak. Saya bacakan ya Pak Dani ya. Ini dari Quran Iya. Kemenak. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Sampai di situ aja Pak. Karena kerayang hina itu nggak ada buktinya sampai sekarang. Yang saya tanyakan kepada Dani nih, ini kan ada pelanggaran hari Sabat. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Apa yang dimaksud di Al-Quran ini hari Sabat Pak? Dan pelanggarannya seperti apa Pak? Di Al-Quran Pak ya? Ataupun di hadis? Allah menjelaskan nggak Pak hari Sabat itu di mana? Apa maksud hari Sabat? Dan pelanggaran apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Gitu loh Pak. Kalau ada QS-nya, Bapak kasih ke kita QS-nya, Pak. Ya yang Bapak baca itu kan QS Quran. Iya, itu, maksud saya kan di sini tidak dijelaskan, Pak. Ini kan hanya pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Tapi kan tidak ada makna arti hari Sabat itu kan tidak ada di sini, Pak. Terus pelanggarannya itu juga tidak ada di sini di ayat ini, Pak. Kemana kita harus cari, Pak? Ada hadiah nggak Pak Ciler? Kenapa, Pak? Ada hadiahnya nggak? Saya bisa jawab loh. Ada hadiahnya nggak? Biar Pak Dani dulu, kan dia ahlinya. Silakan Pak, silakan Pak. Oke, jadi kalau di dalam versi Islam ini kan versi Islam ya, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Makanya Sabat itu. Di mana tertulisnya, Pak? Ya Sabat kan kita bukan ada tulis lagi Pak ya. Yaumul Ahad, Yaumul Isnain, Al-Rabi dan Jum'ah dan Yaumul Sabat. Sabat itu artinya Sabtu. Oke, Sabat itu jelas Sabtu. Kan? Pelanggaran Sabtu. Apa yang dilakukan di hari Sabtu, Pak? Nah, kalau Bapak bicara pelanggaran, nanti kita kembali kepada hadis. Hadis mana, Pak? Saya bukakan, Pak. Cuman hadis kan kita nggak bisa buka di sini. Saya nggak bisa. Bisa. Bapak carikan aja hadis nomor berapa. Kita bukakan, Pak.
Jadi gini, kalau begitu Pak, berarti Coba Kak. berarti di Nah, Al-Quran itu tidak ada penjelasan pelanggaran hari Sabat itu ya Pak? Harus di hadis ya? Kalau di dalam Al-Quran mengatakan, Nah, di dalam Al-Quran ya, dibicara Al-Quran aja, itu melanggarkan ketetapan Allah, iya, aturan ketetapannya Allah, itu apa Pak? hukum Allah. Ketetapannya Nah itu ya, ket- itu tidak ada. Kalau Bapak terus menanyakan mendetail itu, tidak ada. loh, katanya Quran Tidak ini ada. nggak perlu mencari kitab-kitab lain Pak. Terus Bapak Kan saya, mengatakan Allah ini mengatakan pelanggaran di hari Sabat, tapi dia tidak jelaskan nah, pelanggarannya itu apa gitu Pak. makanya tadi saya katakan hadis. Makanya antara Quran dengan hadis itu tidak bisa dipisahkan. Yang Ya menafsirkan hadisnya, Al-Quran itu adalah nah, hadis. ya Nah, hadisnya cari mana aja Pak? Pak Bom Bom. Coba nanti Pak Bom Bom cari di Google Berarti tentang Iya. begini Pak, berarti hadis begini, Nabi Nabi berarti Muhammad SAW tentang hari Sabat. Itu aja, simple kan? oke. Oh coba, Berarti begini Pak, Ciler coba cari. Hadis hari Sabat di Google, coba. ndak ada Pak, Iya. bukannya apa, ndak ada. Yang Ada artinya pelanggaran hari Sabat itu nggak ada. Buka aja dulu, cari aja di Ndak, Google. ndak ada Pak, ndak ada. Saya nggak dapat. Kalau Bapak dapat ya boleh lah bagi di sini. Kasih di private chat nanti dibuka Pak Bom Bom. Oh nggak Kesel. ada. Nggak ada Pak, saya udah cari di hadis di sini nggak ada. Ndak ada Pak. Dan cuma ada di surat Al-Baqarah 65 aja Iya, pelanggaran. Mau saya ndak carikan, ada. Bang? Saya ada. Kata Oh, sahabat sendiri ya, Pak Ciler sama Pak Bambam sama teman-teman. Kata sahabat sendiri itu kan kalau menurut Pak Danik kan hari Sabtu kan begitu ya. Sedangkan arti sahabat sendiri kan bukan Sabtu. Sabtu itu adalah penamaan hari secara internasional kan gitu Pak. Iya. Sabat Jadi itu pemahaman kalau iya, berdasarkan iman Kristen, Sabat itu adalah hari perhentian Tuhan. Itu jelas di Alkitab iya, ada. Nah, Itu. iya. Ya Itu itu Pak, itu Pak itu dari Alkitab yang sumbernya lengkap. seperti itu Pak. Itu sumber Ya, dari awalnya dari kitab-kitab sebelumnya. Sabat itu bukan hari Sabtu Pak Dani ya. Hari Sabtu itu adalah hari yang ditetapkan oleh penanggalan secara Gregorian lah kurang lebih ya. Jadi nah Allahnya ini apakah Allah model baru ya? Saya mau tanya Pak Dani karena berkata Sabat itu asal usulnya itu dari bangsa Yahudi yang artinya itu tadi hari perhentian. Ya, hari perhentian bukan Sabat terus dijadikan Sabtu itu bukan Pak Dani. Nah kemudian pelanggarannya itu betul juga sih. Itu dia yang ingin saya sampaikan kepada Pak Dani itu untuk mempelajari kitab itu kembali kepada makna yang sebenarnya Pak Dani gitu ya. Ya tentang kata Sabat ya. Kata Pak Bom Bom, Sabat. Pak Bom Bom bisa bukakan Keluaran 20 ayat 10 Pak. Biar Pak Dani ini belajar apa arti Sabat itu Pak, bukan Sabtu. Pak Bom Bom, Bagaimana Pak Ciler? Bagaimana Pak Ciler? coba bukakan Keluaran 20 ayat 10 Pak. Mulai ayat 8, sorry. Bagaimana? Keluaran 20 ayat 8, coba buka Pak. Karena ini sebenarnya termasuk dalam 10 perintah Tuhan, 10 hukum Taurat. Ini ya? Jadi ini Keluaran 20 ayat 8. Ayat 8 Pak. Jadi inilah yang namanya kitab yang lengkap dan sempurna itu Pak Dani. Kita tidak perlu keluar dari Alkitab ini. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9-nya, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Jadi Tuhan itu menjelaskan Pak. Itulah Tuhan yang benar. Terus Pak, turunkan ke bawah, naikkan ke atas Pak. Ayat ke-10 Pak. Pak Bom Bom. Nah, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11-nya Pak.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Lengkap, jelas, tegas. Itu yang kitab yang sempurna. Bukan dikatakan pelanggaran hari Sabat, tapi pelanggarannya apa, kita pun nggak tahu. Hari Sabat itu apa? Pak Dhani bilang hari Sabtu. Beda, Pak. Kalau di Alkitab yang sempurna ini, hari Sabat itu adalah hari perhentian Tuhan. Kenapa? Karena 6 hari Tuhan itu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Di hari ke-7 dia berhenti dan istirahat. Maka kita harus mengkuduskan hari Sabat itu. Jelas, Pak Dhani? Ya silakan, keimanan Anda saya kan tidak bisa. Saya hanya sifatnya kan mendengar, mengamati. Itu ya, aja. Makanya kan tadi Pak Dhani mengatakan Al-Quran itu adalah sempurna, tidak perlu mencari ke kitab-kitab lainnya. Baru satu ayat kita bukakan, Bapak sendiri pun tidak bisa mencari referensinya di Al-Quran sendiri, apa pelanggarannya dan apa yang dimaksud dengan Sabat. Nggak bisa. Karena memang nggak sempurna itu barang, Pak. Itu. Nggak lengkap. Bapak harus cari ke hadis, kita tanya hadisnya mana, Bapak pun tidak bisa jelaskan. Ya. Terserah. Ya, gitu ya, Pak? Oke. Silakan yang lain. Ya, silakan yang lain. Oke. Iya, udah. Jadi begini. Pak Dhani. Ya. Pak Dhani. Ya, jadi gini Pak Dhani. Ini bukan berbicara masalah keimanan saja, Pak Dhani. Tetapi keimanan itu harus bersumber pada data, pada informasi yang jelas, kan begitu. Ya Pak Dhani, jadi arti kata itu saya tidak bisa mengutip-ngutip kata-kata orang lain tanpa mengerti artinya, kan begitu. Makanya kalau Pak Dhani ini mau belajar sungguh-sungguh mencari informasi yang benar, ini Alkitab, begitu loh. Sabat itu memang itu artinya hari perhentian, bukan hari Sabtu. Lah hari Sabtu itu hari yang sudah ditentukan secara internasional, Pak Dhani, oleh manusia, Pak Dhani. Nah, kalau Pak Dhani mengatakan bahwa hari Sabat itu hari Sabtu dan hari Sabtu itu menurut informasi dari Tuhannya Pak Dhani, makanya jelas bahwa Tuhannya Pak Dhani itu adalah manusia, jadinya kan begitu. Kan begitu Pak Dhani logikanya. Makanya tariklah kembali kepada sejarahnya, arti setiap kata itu di dalam Alkitab itu memiliki arti, ada artinya Pak Dhani. Apa hari Sabat, apa pengorbanan atau berkorban itu maknanya apa, harus bagaimana, itu ada semua. Makanya kan saya selalu tanya ke Pak Dhani, Pak Dhani ada informasi tentang Ibrahim, tentang yang dikorbankan itu Ishak atau Ismail, kan begitu saya tanya. Belajar pada itu, pada sumber yang benar Pak Dhani, supaya Pak Dhani sendiri cerdas, kan begitu. Cerdas dan tidak tersesat, kan begitu. Boleh Pak Bom, saya nanggapi. Boleh saya nanggapi Pak Boleh, Bom? boleh Pak Dhani, silakan Pak Dhani, silakan. Jadi begini, kita kalau mencari yang benar itu otomatis kembali kepada original teksnya. Contoh di dalam Al-Quran mengatakan Sabat, ya kan? Itu mengarah kepada hari, nama hari namanya hari Sabtu. Nah sekarang kalau kita berbicara Sabat, hari Sabtu, Sabat itu tadi kita kembali kepada orang-orang Bani Israel. Apa itu Sabat? Yaumul Sabat itu apa? Ternyata Sabtu juga. Berarti antara bahasa simetik ini antara Ibrani dengan Arab merupakan bahasa simetik, maka saya rasa nggak perlu lagi kita membicarakannya karena sudah satu bahasa yang original, kan begitu. Yaumul Ahad sama juga di Bani Israel juga Yaumul Ahad, misalkan begitu. Jadi bahasa kembali kepada asal originalnya. Jadi kalau Anda menjelaskan hari Sabat, saya nangkap.
Anda bercerita Bugono begini tentang pemberhentian itu yang Bukan Anda maknai, bercerita, silakan. itu firman Tuhan. Iya, Kok bercerita? silakan. Ya Iya, sekarang kan diceritakan tadi. begini, kan awalnya begini Pak Dani. Tadi Pak Dani mengatakan bahwa kalau sudah baca Al-Quran itu tidak perlu referensi apapun. Saya bacakan Iya, Al-Baqarah 65. Di situ ada pelanggaran hari Sabat. Yang saya tanyakan ada dua, Pak. Hari Sabat itu apa artinya, apa maknanya, dan pelanggarannya itu apa? Bapak pun tidak bisa jelaskan, gitu loh, Pak. Pak Kan Bobom, itu. cover chat, Pak. Itu yang saya tanyakan dari tadi, bukan makna semetik, makna apa, Pak? Bukan. Ini kan kitab suci yang kita bicarakan, Pak. Allah itu menuliskan bahwa ada pelanggaran di hari Sabat di kitabnya Bapak. Bapak sebagai iya. umatnya tentunya harus mengetahui apa sih yang dimaksud Allah ini dengan Sabat itu dan pelanggarannya apa. Bapak cari di ayat Al-Quran yang lainnya. Harusnya kan begitu, Pak. Bukan mencari di buku lain. Masa orang lain lebih pintar daripada Allah? Harusnya kan Allah itu yang menjelaskan, Pak. Kamu ini melakukan pelanggaran di hari Sabat. Kenapa kamu melakukan pelanggaran di hari Sabat? Karena itu ketentuanku. Ini. Begitu, Pak. Jadi gini. Itu semuanya Jadi gini, ada di dalam teman-teman ya. hadis, Pak. Cuman saya kan tidak bisa menampilkan. Sebentar Pak Ciler. Udah Pak Ciler, nggak apa-apa. Jadi teman-teman semua, karena kita sudah lari ke Sabat, tahun kalendernya. Kita lihat kalender orang Yahudi ya. Nih, silakan lihat ya. Bentar, lihat. Aduh, kenapa berat ya? Nah, ini kalender ya, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini tahun kalender ya. Oke, satu yang pertama saya tunjukkan. Kemudian kalau kita menurut Sabat, pada ini Sabat itu kalau di Israel mereka tidak pakai kalender Gregorian ya, mereka pakai kalender bulan ini. Mereka punya kalender sendiri ada di Yahudi ya, berbeda kalau orang Yahudi. Jadi Sabat itu bukan hari Sabtu saja. Mereka pakai hitung bulan sesuai dengan tanggal Mazmur 104 ayat 19. Nah, kita kasih lihat ya. Nih, mereka punya kalender bulan ini, Pak. Berbeda ya. Sabat di Indonesia berbeda dengan Yahudi punya kalau kita mengikuti Sabat. Nah, ini bulannya ya. Ada di layar ya. Di mana sebentar? Berat sekali ya. Bentar ya. Nah, ini ya. Dekretos kalender Sang Pencipta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh. Itu ada di layar ya, silakan kasih besar, itu bulan. Jadi mereka Sabat di sana bukan ikut kita Gregorian macam hari Sabtu Sabat, hari Sabtu ibadah hari Sabtu, enggak. Mereka ikut lihat bulan ya, itu hari Sabat jatuhnya ya. Ini ada nih kalendernya. Oke, kita lihat ya, observasi tanda di langit. Ini kalender Yahudi, kemudian kalender Yahudi ada nih. Oke, teman-teman. Nih. Oke. Jadi Sabatnya itu ini contoh tanggal 6 bulan 11 ya. Ya, ini bulan 11 punya ini sekarang ya. Hari bulan baru. Umat murni Alkitab. Nih, ini secara Alkitabiah. Di kalender ada ya teman-teman semua ya. Jadi dikatakan Sabat itu nanti tanggal 8. Ini tanggal berapa hari ini? Hari ini tanggal 6. Ini 6 hari Sabtu ya. Nah, kalau Gregorian ya, sedangkan di mereka punya hari ke ini 7 itu nih Sabat tanggal 8. Masuk di kalender ini bulan ini pas, Bapak ikut ya, sama ya. Oke, ini kalendernya secara Alkitabiah. Oke, makasih banyak. Sudah. Jadi Sabat itu tidak mesti hari Sabtu. Kalau ikut kalender orang Yahudi. Bulannya lihat dari bulan sesuai dalam Mazmur 104 ayat 19. Cuma yang tadi Pak Ciler tanyakan sama Pak Dani, berarti Pak Dani nggak bisa jelaskan ya mengenai Sabat itu ya Pak ya, Pak Ciler ya. Ya kan Pak Dani punya kelebihan yang lain, dia nggak ketahui semua ya. Pasti Pak Dani. Ya enggak, kan kembali ke ucapannya Pak Dani tadi itu aja sebenarnya. Itu aja. Ya sudah, kalau nggak bisa jelaskan ya kita mau bilang apa? Itu aja Pak. Gitu. Kita kembali ke Alkitab aja karena di Alkitab itu dijelaskan semua lebih lengkap gitu dan sempurna. Nah gitu lagunya Pak. Boleh saya nanya nggak? Boleh.
silakan saya sama teman-teman. Banyak sih teman-teman, ada Pak Mordekai, ada Damai Kasih, ada Wahyu Ilahi, banyak Pak. Ini saya coba kepada Pak Wahyu Ilahi. Begini Pak Wahyu Ilahi, Pak Wahyu Ilahi sering menyampaikan tentang Alkitab itu merupakan sumber yang benar, kan begitu? Sesuatu sumber yang akurat. Iya. Pertanyaan saya, kan begitu yang sering saya dengar ya. Yang menjadi pertanyaan saya, dasar apa Anda mengatakan Alkitab itu adalah merupakan sumber yang benar? Sementara sumber yang benar bagi kami, ya bagi pandangan saya ya, itu pasti merujuk kepada di mana sumber itu berada. Kalau memang sumbernya dari Israel, sumber yang benar dari Israel. Kalau sumbernya dari Arab, sumbernya yang benar itu dari Arab. Begitu kalau menurut pemikiran saya, mohon maaf. Itu kalau pemikiran saya seperti itu. Kalau sumbernya dari mana datangnya, misalnya dari Palestina ataupun Nazaret, ya dari Nazaret yang benar. Karena sumbernya di situ. Nggak mungkin seorang, misalnya ini contoh kepada Islam aja ya, nabinya orang Arab, kemudian kita mengambil sumbernya dari Amerika, logis atau tidak itu? Kalau kita mengatakan itu sumber yang benar, secara logika lah, bisa nggak kita katakan sumber yang di Amerika itu yang benar? Sementara baik Pak Dhani, ya. Terima kasih. Ya, Pak Dhani, ya. Saya katakan itu benar pertanyaan Pak Dhani. Jadi begini, di dalam Alkitab itu ada 4 hal yang harus Pak Dhani ketahui. Ada perintah Tuhan, ada larangan Tuhan, ada sejarah, dan ada untuk manusia. Ya, jadi Alkitab itu sumbernya itu dari firman Tuhan, ya. Kemudian ada juga dari sejarah, kan begitu. Kenapa saya katakan Alkitab itu benar? Ya, karena memang sumber dari Alkitab itu adalah Taurat, ya, Taurat Musa, kan begitu. Taurat Musa, di mana di situ semua dituliskan semua Pak Dhani, ya. Alkitab itu bersumber dari sana. Berbicara nanti diterjemahkan, dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, itu adalah teknologi yang sudah semakin maju. Jadi begini Pak Dhani, Alkitab itu ditulis kurang lebih, kalau mohon maaf saya mungkin salah, itu ditulis dari 40 penulis, ya. Bahkan Alkitab sendiri itu sangat terperinci. Ada satu kata yang salah saja, mereka harus mengulang lagi penulisannya itu Pak Dhani. Dan terutama lagi ada penulisan tentang kata Allah, ya, tentang kata Elohim itu orang itu harus mandi lagi, ya, harus bersuci, ya. Kemudian itu ada bukti-bukti sejarahnya, itu ada Pak Dhani, ya, ada di Dead Sea Scroll, ada di manuskrip ada. Kemudian oleh bapak-bapak gereja itu kemudian disusun, ya, di kanon namanya Pak Dhani, di kanon, ya, di mana di situ mana yang Alkitab yang ditulis oleh murid-muridnya itu dari bahasa Ibrani atau dari bahasa Yunani, kan begitu. Di situ semua di kanon oleh bapak-bapak gereja. Jadi sumbernya itu karena ada sejarah, ada kejadiannya, makanya benar, kan gitu. Cerita tentang Musa, ya Musa benar. Cerita tentang Abraham, ya Abraham memang ada, kan begitu Pak Dhani. Jadi sumbernya itu benar. Alkitab saya katakan ada, benar, itu karena sumbernya ada, sumbernya benar. Ceritanya ada, kan gitu. Itu Pak Dhani, ya. Sementara itu dulu yang saya sampaikan Pak Dhani. Boleh saya tambahkan? Boleh saya tanya lagi? Sebentar Pak Dhani, sebentar. Saya tambahkan jawabannya dulu. Pak Wahyu Ilahi. Saya tertarik dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Kalau kita mau membaca atau mengikuti sesuatu, pergilah ke sumbernya. Kan itu tadi yang Pak Dhani sampaikan gitu ya. Oke. Setuju Pak, sangat setuju. 100%.
bahkan Ya, 1000% mantap, setuju. mantap, Ya. ya mantap. Itu yang perlu ya. Nah, sekarang kita kembali ke Al-Quran Bapak. Al-Quran Bapak itu bercerita tentang nabi-nabi Israel. Kenapa Bapak tidak lari ke kitab asalnya, Pak? Yang memang ditulis oleh orang Israel, bukan ditulis orang Arab. Nabi-nabi yang di dalam Al-Quran Bapak itu sebagian besar boleh dikatakan adalah ngambil nabi-nabinya Israel. Bapak tadi mengatakan, marilah pergi ke sumber asalnya. Jangan percaya dengan Arab. Tadi Bapak katakan ceritanya di apa, di Amerika. Mana yang lebih dipercaya, Amerika atau yang berikutnya? Sama Pak kasusnya. Ini ceritanya di Al-Quran Bapak itu adalah orang Israel, tapi yang menuliskan orang Arab. Kenapa Bapak percaya sama orang Arabnya, tapi tidak percaya dengan orang Israelnya? Ini kita kembalikan ke Bapak aja. Kalau seperti kami jelas Pak, sumber dan rujukan kami semua adalah sumber dan rujukan kami semua adalah historical Israel. Tadi Pak Wahyu mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis, mulai dari penjala ikan sampai ke raja. Ya. Murid-muridnya Tuhan Yesus itu adalah para penjala ikan. Raja Daud, Raja Salomo, itu menulis kitab itu semua, Alkitab itu. Ada 40 orang dan rentang waktu yang sangat panjang. Mulai dari penciptaan Adam dan Hawa, penciptaan langit dan bumi, sampai ke masa Tuhan Yesus. Itu berapa ribu tahun. Dan penulisnya bukan hanya satu, Pak. Tapi semuanya itu memang ditulis secara runut, secara terperinci, secara terstruktur, kemudian saling berkaitan mulai dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu. Itu benang merahnya ada semua. Tidak terputuskan sama sekali. Benar kalau kata Pak Wahyu bahwa Alkitab itu adalah sumber segala sesuatu. Yang betul. Itu Pak. Silakan. Oke Pak Dhani. Oke, mohon izin rekan-rekan, berkah dalam, shalom buat semuanya. Selamat siang semuanya ya, selamat sore waktu Indonesia Timur. Pak Dhani, selamat siang. Kenal suara saya Pak Dhani? Halo. Oke. Pak Dhani, mohon izin. Aditya, mohon izin ya. Gini Pak Dhani dan rekan-rekan Islam, perspektif dari saya, Samawi itu ada dua, Judaisme dan Kristiani. Judaisme dan Kristiani, dan Ardi itu agama bumi. Agama bumi atau Ardi itu apa sih? Agama kepercayaan yang selalu meluhurkan semesta dan merujuk pada Sang Pencipta. Apa saja denominasi itu yang ada di Ardi itu? Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan lainnya. Disinilah saya yang tadi disinggung oleh saudaraku siapa tadi menyampaikan kenapa Pak Dhani tidak merujuk pada Zabur, Taurat, dan Injil. Ini di sini, di Katolik, ya. Kebetulan saya Katolik. Di Katolik itu ada tradisi suci. Tradisi suci itu berkaitan dengan bahasa Jawanya enaknya begini ya. Sastro Jendro Ayuningrat. Itu kitab tanpa tulis. Kitab tidak ditulis itu. Kitab tanpa tulis itu sabdo dadi, sabdo sing nyoto, ucapan jadi yang menulis pada 12 rasul. Ada ditulis oleh Matius, Lukas, Yohanes, dan lain sebagainya. Itulah dari lembaran-lembaran itu, sabdo itu berbicara, Sastro Jendra Yunira itu berbicara, ditulis para murid-muridnya Pak Dhani. Ditulis, dikumpulkan, dan dipermak lagi setelah bahasa gaulnya dipermak oleh para apostolik, muridnya para rasul. Dikanonkanlah oleh para muridnya apostol, yaitu namanya Bapak Gereja. Di sini di Magisterium, tradisi suci atau tradisi yang diajarkan oleh Gereja Katolik, tradisi apostolik, tradisi yang diperoleh dari para rasul, yang diperintahkan oleh Kristus.
untuk mewartakan semua perintahnya. Saudaraku Om Bom buka di Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Para rasul itu mewartakan Injil dengan dua cara. Itulah tradisi lisan dan tradisi tertulis. Dan yang lisan ini disebut tradisi suci. Di dalam katekismus mengajarkan tentang tradisi suci yang tidak terpisahkan dari kitab suci. Ya, Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Matius 28 bab 19 sampai ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu rujukan dari Magisterium. Di dalam KGK nomor 75, maka Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah, bukan saudaraku Wahyu ya, kepenuhan seluruh wahyu Allah yang Maha Tinggi, memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi. Nah, para nabi ini berarti merujuk pada perjanjian lama. Dan dipenuhi olehnya serta dimaklumkannya sendiri loh ya, oleh Tuhan sendiri itu. Mereka mewartakan kepada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan serta sumber ajaran kesusilaan. Dan dengan demikian dibagi-bagikan karunia-karunia ilahi kepada mereka. Jadi di sini Pak Dhani, letak saya terus Islam gimana Pak Dhani? Saya tidak berbicara di situ Pak Dhani. Saya hanya menyampaikan samawi itu ada dua, Judaisme dan Kristiani, atau Nasrani dan Kristiani. Nasrani itu Judaisme, Kristiani itu pengikut Kristus. Sedangkan Ardi itu agama bumi yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau berbicara saudaraku yang Islam, saya bingung di sini. Saya mau menyampaikan itu nggak tekan ya. Tapi di sini obrolannya saudaraku Bom itu kan ngopas ya, ngobrol siang ya. Jadi mudah-mudahan dalam diskusi ini tidak ada sesuatu hal yang membuat kita nggak enak. Kalau memang Islam merujuk pada Jabur, Taurat, dan Injil, seyogyanya, meskipun itu sudah menjadi dogma doktrin Islam, tidak apa-apa. Seyogyanya dalam penulisan itu jangan merubah. Itu kan di situ nama lokasi dirubah, nama pelaku dirubah, nama kejadian dirubah. Dirubah gimana sih Pak Damai? Yesus adanya menjadi Isa Al-Masih. Kelahirannya ning kandang wedhus diganti ning isor wit kurma. Lahirnya di kandang kambing, domba diganti di bahan pohon kurma. Saya orang Jawa jadi ngomongnya bahasa Jawa juga campur-campur. Kalau memang merujuk pada Jabur, Taurat, Injil, harusnya tidak merubah nama kejadian, nama pelaku. Saya kira di situ dulu Pak Dhani, mungkin bisa jenengan respect, dengan respon, silakan. Pak Dhani kayaknya signalnya nggak bagus ya, berapa kali terlempar dia dari tadi. Pak Dhani terlempar, nggak apa-apa. Oke, berarti yang diwakili Aditya. Udah nggak apa-apa. Saya dulu Pak ya, saya sambut dulu. Pak Dhani terlempar terus, ini Pak Wahyu juga terlempar. Saya mau tanya Pak. Ya, saya tanya dulu Pak Aditya. Aditya, kamu selalu bilang saya asumsi. Kata asumsi itu apa sih? Selamat sore, Bom. Jadi begini. Ya. Saya sengaja biar Bom perhatian gitu. Soalnya saya mau masuk. Gitu. Berkeli sama Aditya. Berkeli Pak. Karena aku ada nomornya WA di Aditya. Aditya kan tinggal WA studio aja, saudaraku. Salam mempesona. Kalau Pak Bomon itu tidak pernah asumsi, masa hamba Tuhan kok pakai asumsi separ. Kalau tanya Alkitab saya tunjukkan. Nah, contoh kelindar sahabat ya. Nih, jadi
Teman-teman dari Muslim kalau nggak ngerti sabat, tanya sama Pak Bom ya. Ini kalendernya ya, contoh ya. Ini ya. Di sini ada jelaskan dengan Gregorian langsung dengan kalender. Perhitungan orang Yahudi kalau kita melihat pakai kalender Israel tuh ada nih ya. Ya, supaya teman-teman itu paham. Di sini itu pembelajaran. Nah ini ya, ini bulan orang Yahudi. Ada Nisan, ada Hyar, ada Sivan, ada Tammuz, ada Tiv, ada Lut, ada Tisri, Sivan, Kislev, Tevet, Sefat, Adar. Ya, oke. Jadi kalau mau lihat sahabat, kita bicara sahabat, hati-hati di siarannya Pak Bom ya. Yang nggak tahu sahabat, hati-hati. Nah ini sesuai dalam Mazmur 104 ayat 19 ya. Oke. Sekarang saya mau bahas dengan, saya kasih kesempatan killer dengan penggugat, dengan tadi siapa? Aduh, Pak Dhani kayaknya signalnya jelek ya. Ini siapa tahu Aditya mau jelaskan kah? Kita bicara tentang sahabat tadi Pak Killer tanyakan. Ini siapa tahu Pak Aditya lebih paham daripada ini ya, Pak Dhani. Coba Pak Killer itu tadi tanyakan Al-Quran berapa ya? Yang masalah sahabat dulu. Itu. Begini Bom, ya selamat sore semuanya. Jadi begini. Sore. Saya tertarik masuk tadi itu, ya. Iya. Saya tidak tahu tadi apakah Al-Baqarah 65 coba. Bentar dulu, saya mau bertanya kepada Bom. Di sini kan di sini kan ada senior Bible kan? Tadi bukan kan senior. Itu ya ada yang mengatakan bahwasanya Bible itu sempurna gitu kan? Maka saya tertarik ingin menanyakan gitu loh, sekalian ingin memasukin karung semua di sini. Sabar. Boleh saya bertanya guys? Sabar. Kita sempurna. Sebentar, sabar. Tadi kan Pak Wahyu Ilahi sudah menyampaikan di dalam Alkitab itu ada 4 ya, sejarah ya, di situ ada hukum perintah larangan dalam hukum Taurat, terus sejarah dan keselamatan bagi umat manusia. Kalau Anda ke sini membahas bapaknya Pak Bom siapa, pendeta Bom siapa, atau bapak pendetanya siapa, punya bapak siapa, mamanya siapa, kapan dia disunat, DBL kapan, itu nggak ada ya. Kalau kau tanya ke sana, tapi kalau kau tanya bilang keselamatan itu bagaimana, terus yang penting-penting contoh keturunan Abraham dari Namindu itu perlu ya. Terus yang penting-penting di sini contoh Yesus turunan siapa? Sedangkan Maria saja nggak dijelaskan, ibunya Yesus saja turunannya nggak terlalu dijelaskan, cuma dijelaskan Elia, bapaknya Maria itu Elia ya, dengan ibunya namanya Hana, itu aja. Dan nabi-nabi semua dijelaskan. Tapi kalau Anda mau tanya Nabi Yesaya bapaknya siapa, mamanya siapa, nggak terlalu dijelaskan karena nggak penting ya. Oke, silakan Anda mau tanya apa? Oke, terima kasih. Justru yang ingin saya tanyakan di sini tokoh yang sangat berpengaruh ya. Paulus. Di dalam keyakinan ya, bukan Yesus Paulus itu sendiri ya. Yesus. Kenapa Yesus? Bukan Paulus ya. Karena Yesus ini tokoh sentral ya di keimanan Kristen, dan ini kan tadi juga Pak Wahyu mengatakan sejarah juga tadi kan. Dan siapa tadi ada juga yang mengatakan Bible itu kitab sempurna. Nah, ini seputar sejarah Yesus. Ya, oke. Makanya yang ingin saya tanya di sini kan seputar sejarahnya kelahiran Yesus gitu kan. Karena memang saya suka baca gitu kan. Jadi begini, ketika saya baca itu ada 2 ya ayat, kalau menurut saya itu bertentangan sejarah gitu kan. Iya, silakan. Kan tentang Kaisar Agustus itu kan. Kan Kaisar Agustus itu kan dia mulai eksis berkuasa itu kan di tahun maksud saya itu dimulai tahun 27 sebelum Masehi kan. Nah, sementara Raja Herodes itu kan dia itu berkuasa pada tahun 43 sebelum Masehi. Ya kan? Di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 8 ya. Ulangi coba pertanyaan kamu coba. Ya, jadi pertanyaannya begini. Oke. Ya, silakan. Di dalam Matius pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, oke. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8 itu tertulis Matius 1 bahwasanya Matius berapa Pak? Matius pasal 2 ya, ayat 1 sampai 8 ya. Ya. Di situ kan tertulis ya bahwasanya Yesus itu dilahirkan
pada zaman Raja Herodes katanya kan. Ya. Itu di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 8. Ya. Nah, sementara di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 itu ya itu dikisahkan bahwasanya Yesus itu Kaisar dilahirkan Agustus. pada zaman Kaisar Kaisar Agustus. Ya. Atau sesudah zaman Herodes kan. Udah. Ini kan artinya bertentangan sejarahnya gitu. Tidak, saya jawab ya. Saya jawab. Ya, silakan. Yesus lahir pada masa pemerintahan Raja Herodes Agung dan Kaisar Agustus. Ya, kala itu Kaisar Agustus memerintah seluruh penduduk agar mendaftarkan diri. Begitu loh. Ya. Karenanya itu Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk. Ya. Jadi tidak ada di sini yang mengatakan antara Kaisar Agustus dengan Raja Herodes itu berbeda zaman atau berbeda tahun, tidak. Ya. Cuman cara penulisannya dari 4 penulis Injil itu memang dari sudut perspektif yang berbeda, tetapi maknanya tidak jauh berbeda, sama. Begitu. Silakan Pak Bom melanjutin. Mute mic-nya Bom. Aditya sudah baca itu, Aditya sudah baca Google. Baik-baik, Kaisar Agustus. Itu tadi pas saya assessing ya eksisnya Ya. Raja Herodes Saya itu bikin di tahun Google ya. berapa, Ya udah. terus Kaisar Agustus Iya. itu tahun berapa, itu kan selisihnya Kaisar kan Agustus yang itu kan- kalau kan 27 Masehi. Ah, Sementara enggak, Raja Kaisar- Herodes kan 43 sebelum Masehi eksisnya. Gini Aditya, Iya. aku sebentar. Jangan sampai Pak Ciler bangun diam loh. dulu. Yang Eh, lain diam dulu. jangan sampai Pak Ciler bangun. Bentar, yang lain diam dulu ya. Saya tulis dulu ya, Kaisar Agustus. Sebentar ya. Saya kasih saya jelaskan sama Aditya dulu, Kaisar Agustus. Itu sejaman Terus. itu. Bukan sejaman Pak, justru Itu memang dia duluan. Ya di Udah, Wikipedia sebentar beda loh, dulu. selisih berapa tahun itu. Sebentar nanti saya 27 jelaskan. Masehi sama Sudah 3 tenang sebelum saja Masehi. saudaraku. Sudah tenang Oh, saudaraku. sebentar. Nah, Bentar tenang. ya. Ini Pak Bom, tenang aja. Bertanya sama Pak Bom, kita santai di sini, channel Pak Bom itu enak, mantap, santai. Saya kasih besar dulu ya, Aditya ya. Oke ya, oke Aditya, sabar ya, saya jelaskan ya. Nah, mana nih kasih besar dulu ya. Ini Oke. Aditya baca ya. Ya. Saya baca ya. Silakan. Aditya. Iya, silakan. Gaius Lucius Caesar Octavianus, ya, Kaisar Agustus ini ya. Nah, September 63 sebelum Masehi dia memerintah sampai 19 Agustus 14. Nah ini bergelar Kaisar Octavianus Augustus atau Kaisar Agustus. Nih, bahasa Latin Imperator Caesar Civilis, ya. Oke, kita terus saja, adalah Kaisar Romawi pertama. Kamu paham nggak? Tahun 63 Masehi. 23 September 63 sebelum Masehi. Sebelum Masehi berarti sebelum Masehi ya. Nah, oke. Terus kita baca di bawah ya. Nah, coba yang di sini Aditya. 16 Januari ini. Bentar ya. Nah ini. Puasa itu Kaisar Romawi kan lahirnya kan sebentar. Di sini yang sebelah sini ada bisa lihat tulisan saya kan? 23 September ini, 63 sebelum Masehi, Roma ini. Iya. Bisa lihat? Iya, Berarti bisa. dia lahirnya sebelum Masehi ya. Bisa. Wafatnya 19 Agustus. 14 Masehi. Ya, Berarti Tuhan Yesus lahir itu kan tahun 0 Masehi. Tahun 0 Masehi. Berarti memang Kaisar Agustus memimpin pada waktu itu di zamannya Herodes. Kenapa ada kesalahan? Betul. Aditya. Betul. Kecuali kalau memang di atas tahun Masehi boleh salah. Tapi dia kan Itu dia. masih menjabat Kaisar Agustus. Memang di zamannya dia gimana sih Aditya? Betul. Aduh. Nih, Keliru dia dia. mati kan tahun 14 Masehi. Yesus sudah Ya. sudah besar. Sudah umur Tanggal 14 19 tahun. Agustus 14 Masehi.
Ini kan Nola, Kaisar Agustus, Italia. bukan Pontius Pilatus, bukan Kaisar Pontius Pilatus. Ya, sekarang yang Herodesnya coba dilihat. Apanya? Sama yang Herodes. Ya kau tanya mana Kaisar Roma Agustus atau aduh kau coba. Ya kau tanya mana? Yang kau permasalahkan mana Kaisar Agustus kan? Kan sama ini. Ya, Agustus. Agustus mana? Ini kan matinya saja. Ini berarti cocok karena dia memerintah pas waktu Yesus lahir. Sekarang mana yang kamu mau tanyakan? Ayo, sekarang kamu mau tanyakan apa? Herodes. Itu kan tadi Kaisar Agustus ya kan? Iya, Mm. iya. Terus Berarti yang pas. kalau yang di Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 itu Kan Herodes, zamannya Herodes. Herodes. Ya, zaman Herodes itu siapa? Herodes itu siapa? Herodes itu siapa? Coba, Ya, coba tahu saya. Pak, ya apa? Menurut kamu Herodes siapa? Siapa dia? Saya baca Macam di siapa? Wikipedia ya, dua oknum Siapa? yang berbeda, dua raja yang berbeda gitu loh. Iya, Herodes itu siapa? Herodes Iya, itu dia siapa? itu. Ya coba Dia jelaskan toh. gubernur. Saya kan bertanya. Herodes itu gubernur jenderal atau yang Makanya lain kita gitu tanya loh. Herodes itu siapa? Iya makanya jelaskan. Soalnya, Nah, begitu Matius Aditya. vs Lukas itu kan Ya, berbeda gitu loh. Yang satunya Herodes itu dilahirkan pada raja. zaman Raja Herodes. Aditya, Yang satunya Herodes itu raja. dilahirkan, pada zaman Kaisar Agustus gitu loh. Iya. Begini Nah, sama Aditya. Dit, Berarti sebentar teman-teman, sebentar teman-temanku. Sebentar. Herodes itu adalah dia raja di zaman apa? Nanti kamu baca dalam Matius 2 ayat 1. Sudah baca Matius 2 ayat 1, Pak? Bentar ya. Nih, saya buka dulu ya. Tuh, ini ya. Matius 2 ayat 1. Iya ya, Matius 2 ayat 1. Saya baca. Bentar Pak, saya saya tampilkan di baca. layar dulu supaya dia bisa lihat. Tanah Yudea itu. Ya. Jadi kamu berpikir bahwa Herodes dengan Pontius Kaisar Agustus sama ya? Beda. Dia orang Roma dan orang beda. Yahudi beda. Herodes itu kan menguasai Iya. Dia raja di Yudea, di Israel. Iya. Kaisar Agustus itu dari orang Roma. Dari orang Roma. Yang menjajah Israel. Ya, makanya Raja Herodes nggak Nah bisa ini melawan. sebentar, penanggalannya itu Roma sama kalau Herodes itu dia ikut kalender mana dia? Herodes ikut kalender Yahudi dong. Dia kan orang Yahudi. Kalender Yahudi. Tapi kan di Iya. situ informasinya penjelasannya di Wikipedia itu memakai standar mana itu ya pada tahun Iya, kalau 40 sebelum Masehi. Ya, kalau di Wikipedia standar tahun Romawi. Iya. Nah, Beda, gitu. Iya. Kok beda? Memang beda. Begini Aditya, sini saya jelaskan. Aduh, gini. Saya bisa bantu Sekarang dia ini- Pak Bobong. Bentar ya. Cepat. Minum botrek dulu, Pak. Ini. Minum botrek dulu, Pak. Sini kau lihat ya. Minum teh dulu, Media. Adia. Ya, gini. Kalau kita ngantuk ya Bobo. Sebentar gini. Sekarang ini hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 6 November. Oke Aditya ya? Paham? Ya. Oke? Saya kasih jelas ya. Sekarang ini hari Sabtu tanggal 6 November Gregorian. Kamu ke Israel, lihat tanggal kalender Gregorian sama 6 November tahun 2021. Tapi kalau saya kasih lihat kalender ini, tanggalnya beda. Ini ya. Nah, tanggalnya 8. Aneh kan? Ini pertanyaan sebentar. Aduh, ini sudah jawabannya. Aduh, pertanyaan ini nih kau dengar dulu. Matius dan Lukas Bapak, ini. Saya bantu. Diam dulu. Nah, Matius Diam dan dulu. Lukas ini mereka Iya hidup sudah di diam. zaman Diam dulu. Sekarang ini saya telepon Aditya. Aditya kan dari apa namanya? Dari Lombok. Daerah timur. Lombok. Pak Bambang ada di mana? Aku ada di Israel. Salam mempesona. Nah, Aditya, contoh sekarang saya lagi live ya kan dari Israel. Pak Bambang tolong lihat kalender di situ kan tanggal berapa? Saya bilang, yang mana kamu mau? Gregorian atau kalender Israel? Nih, kalender Israelnya ada nih.
Nih, karya. Nih, kalender Israelnya ada nih. Nah, Aditya tanya, Pak Bom, tolong lihat di kalender Gregorian. Di situ tanggal berapa? Saya bilang, kamu mau lihat mana tanggal Gregorian? Ya sama, tanggal 6 November. Nah, Aditya tanya, ya kan? Pak Bom, kalau di situ sekarang tanggal kalender di situ tanggal berapa? Saya bilang, oh kalau di sini bulannya bulan 9. Kan berbeda. Ya, antara bulan 8 bulan 9. Ya, bulan 8. Pertanyaan Tanggalnya berapa? Begini. Tanggal 8. Gitu ya. Paham ya Aditya ya? Jadi Saya jelaskan sini Pak Bom ya. Pertanyaan selanjutnya. Sebentar Aditya, sebentar Aditya. Sebentar. Begini lanjut dulu Aditya. Ya. Saya ke kamar mandi dulu. Lanjut saya ke kamar mandi ya. Begini Aditya, misalnya gini. Misalnya Aditya ini kan orang Jepang misalnya ya. Kemudian datang ke Indonesia. Indonesianya di Jakarta. Nah, ketika saya bicara Aditya ke Indonesia, presidennya Jokowi. Lantas misalnya siapa sini Pak Damai Kasih misalnya ya, berargumentasi Pak Aditya ke Jakarta, gubernurnya Anies Baswedan. Itu loh, kira-kira dua kisah itu menggambarkan demikian. Ya. Jadi gubernur beda dengan presiden, tapi tempat tujuan itu sama. Ya, di zaman betul. yang sama, itu ya. Betul, Jadi betul. sudut pandang yang berbeda, Matius nulisnya beda sebelum dia berangkat, ya. Tetapi Lukas misalnya mengisahkan setelah tiba. Nah di situ dia mengantarkan tibanya kemana, kaisarnya siapa, gitu loh. Betul. Ya. Benar. Nah, sama sekali. saya umpamakan sama dengan Aditya tadi. Aditya ke Indonesia, tapi tujuannya ke Jakarta, ya. Pak David bisa bicara begini, Pak Aditya ke Jakarta, gubernurnya Anies Baswedan. Saya juga bisa ngomong, Aditya dari Jepang ke Jakarta, ke Indonesia, presidennya Jokowi gitu loh. Jokowi, jadi betul. ya kaisar beda dengan raja, ya, kedudukannya. Jadi pertanyaan selanjutnya begini. Pertanyaan selanjutnya begini, di situ kan ada dua Lo nanya mulu, gantian ditanya dong. Sedikit lagi. Nah, itu kan kalender Yahudi dengan kalender Romawi ya seperti itu ya. Nah, sekarang begini, ketika siapa tadi ya, Matius sama siapa tadi? Matius sama Lukas itu ketika menulis kitab ini yang konon katanya dibimbing oleh Roh Kudus, mereka ini apakah Matiusnya itu tinggal di Romawi, sementara Lukasnya itu tinggal di di Israel sana gitu kan? Sehingga terjadi perbedaan penulisan gitu loh. Nah ini pertanyaan selanjutnya, bedanya gimana? Sama-sama tinggal di maksud saya jika mereka itu sama-sama menulis memakai kalender Yahudi, ya kan mereka orang Yahudi berdua ini kan. Jadi ketika mereka itu tinggal di daerah yang sama, maka standar yang dipakai itu pasti sama, kalender yang dipakai pasti sama gitu loh. Kecuali satunya tinggal di Romawi, satunya tinggal di Israel, ya mungkin bisa. Lo nanya terus nanti Pak Ciler bangun itu loh, bahaya kalau Pak Ciler bangun tuh nanti. Mohon izin, Dit, Aditya, Dit. Iya silakan. Tadi aku menyampaikan, tapi saudaraku Pak Dani terpental. Kamu kan sudah masuk tadi, aku berbicara. Boleh nggak aku bertanya kepada dirimu mewakili Pak Dani? Kenapa? Oh, nggak usah Bang, saya ini nggak terlalu paham kayak Pak Dani kan beliau tinggi ilmunya, gitu loh. Bukan Maka saya masuk tuh biar bertanya Islam, bertanya ke Pak Dani, saya bertanya ke Kristen dan makanya aku ganti bertanya, atau Dit, masuk kamu bertanya kepada teman-temanku doang. Aku tak ganti bertanya Matius. ya. Jadi, kenapa Dit kok di situ kamu memakai Jabur, Taurat, Injil, tetapi nama pelaku kejadian dirubah? Ada apa Dit yang kamu pakai bukunya itu? Oke, kita jawab ya, boleh ya. Begini. Ya, silakan. Umat Islam itu tidak pernah memakai syariat ya. Ini pahami dulu dalam Islam itu ya. Dalam Islam itu ada syariat, ada konsep ketuhanannya berbeda gitu kan. Kalau syariatnya Nabi Musa dengan Tauratnya, atau syariatnya Sabur, atau syariatnya Nabi Isa, itu berdiri sendiri ya. Karena Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu kan diutus hanya kepada Bani Israel.
Nah, demikian juga Taurat Musa itu. Dengar dulu, Bob. Dengar dulu. Sudah dijelaskan 1000 kali, nggak paham-paham juga. Iya, aduh, kamu ngaco, kamu mimpi Ya sih udah, sama dia. Duh, Ya udah, Nah, Dit. sebentar. Oke, Ini Dit. kalau kita nggak berbicara dengar konsep sebentar. Kalau konsep ketuhanannya itu sama. Kalau masalah syariat, urusan dapur kita berbeda gitu loh. Ya karena Sama memang gimana, Dit? Al-Quran itu jelas mengatakan Sorry, mohon maaf. ketika ada seorang Bani Israel melanggar maksud saya itu melanggar hukum Tuhan ya, ada sahabat mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, ini ada Bani Israel ya telah melakukan tindakan kriminal. Bagaimana ini solusinya? Nabi menjawab apa? Tegakkan hukum Musa kepada dia, katanya. Karena Nabi tahu dia itu Bani Israel, maka tidak ditegakkan syariat Islam gitu, tetapi syariatnya Musa, karena syariat Musa itu lebih keras. Tetapi kami itu tidak mengikuti syariatnya, tetapi konsep ketuhanan kami sama, yakni kami beriman bahwa Tuhan itu Saya tidak mengerti, berubah dengan makhluk ciptaannya. rekan-rekan mohon izin sebentar. Dit, sebentar rekan-rekan, sebentar sedikit aja. Dit, saya mengunci 2 statementmu, Dit. Statement aku kunci 2 poin aja. Kamu kemana tadi? Sebenarnya saya masih banyak ingin bertanya ini. Tadi mau Tanya saja, tanya. Banyak sini Tadi ahli-ahli. aku Biar aku Bob masuk mendengar karung kamu. ini. Dit. Pak Bob. Aditya. Kau bilang apa? Bom masuk karung. Entar. Iya. Masuk karung gimana ini? Nggak bisa masuk karung, padat. Karungnya nggak mampu. Padat, nggak bisa. Masuk karung. Kamu yang saya masukin di sini. Aditya nanti aku masukin di dalam bajuku. Aditya ini mau masukin karung, jelaskan sperma wanita aja nggak bisa, gimana sih? Aditya udah, Pak Bom, Aditya udah saya masukin kresek itu. Aditya udah pernah saya masukin kresek dia itu, Pak. Aditya. Gini. Sebentar, Pak Aditya. Bom tuh nggak bakalan muat dalam karung. Karung mana yang bisa masuk? Karung 1 kintal juga nggak masuk. Bom 135 kilo gimana bisa masuk? Gimana Karung sih? kapur itu besar. Kapasitasnya. Nggak bisa. Aditya, lu kalau bikin channel kenapa sih ngambil kesimpulan Alkitab? Kamu kalau bikin channel kenapa sih ngambil Alkitab yang lu nggak ngerti? Oh, bukan. Saya kan cuman ingin mengajak teman-teman Kristen. Kenapa nggak bahas Al-Quran lu aja? Sebentar, pertanyaan kedua di Bom boleh ya? Jawab boleh. dulu. Boleh. Nggak bahas Al-Quran kamu. Iya, banyak koleksi soalnya. Kan saya sudah Oke. Saya tahu, Pak Sang penggugat, saya tahu jawabannya kenapa. Karena nggak ada yang perlu dibahas di Al-Qur'annya, nggak ada bahan di situ. Jadi dia ngemis-ngemis ayat Alkitab. Oh tidak, kami itu hanya ingin begini. Aduh. Kami hanya ingin memperkenalkan konsep ketuhanan dulu kepada non Muslim. Masalah urusan syariat nanti belakangan nyusul. Bilang aja cari duit. Sekarang kita berbicara Aditya. Tetapi Aditya. Oke, pertanyaan kedua. Aditya. Tuhan Yesus itu bukan konsep, tapi Tuhan dia. Makanya lo cari konsep-konsep nih. Carilah Tuhan yang benar, yaitu Yesus. Ya, nggak perlu dikonsep. Bocoran. Sebentar dulu teman-teman. Bocoran sebentar malam ini. Aditya kau masuk ya. Nih judulnya. Ya, Aditya. Ini sebentar malam nih. Berat beban mudul. Datanglah kepada Yesus. Ya, ini sebentar malam teman-teman. Pak Bobom akan khotbah jam 8 malam ya. Atau jam 6 sore di waktu Jakarta. Kamu akan mulai waktu lebih cepat. Nah, ini judulnya ya, sebentar malam. Sebenarnya pertanyaan saya ini ada ribuan ini tentang Bible sebenarnya. Baru satu itu. Ya bagus. Bagus lah. Tapi lu kok nggak mau ditanya sih? Boleh pertanyaan Sekarang kita mau tanya dia juga dong, Pak Bom. Biar aja bertanya. Biar Nanya hadis. Siap ditanya. Nanya hadis. Teman-teman sabar, teman-temanku sabar. Kita kasih dia 5 pertanyaan, kan sudah 4, tinggal 1. Ya sudah 5 pertanyaan kan? Nah, kita nanti tanya dia 1 saja. Wah, sudah 5, sudah 4 loh, tinggal 1. Baru nanti kita itu seimbang loh. 5-1 gimana? Itu kan kelahiran Yesus di zaman Kaisar Agustus. Dan sudah ditanya 5 pertanyaan. Pertama itu kelahiran, terus kamu bukan tanya lagi Herodes sudah 2. Yang ketiga bangsa Israel, ya kan? Yang keempat yang tadi sama siapa tuh? Pak siapa lagi tuh? Aku lupa.
lupa namanya. Oke lah, yang satu ini. Kalender. Yang satu ini masuk. Silakan, yo kalender. Ya, ayo keempat. Sekarang apa? Oke, di dalam kitab Yohanes, Ya. pasal 13 ya. Yohanes 13 kita maksud buka. saya itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 ya. Oke. Nah, di situ tertulis ya. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Iya. Ya kan? Oke. Oke. Di situ jelas ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Oke. Tetapi di dalam raja-raja pasal Elia. 11 di situ Elia ke surga, dan di dalam kejadian juga Henok naik ke surga. Ada dua di situ, Elia sama Henok. Iya, saya tahu. Sudah. Nah, ini kan bertentangan prinsip ini. Bertentangan. Bukan bertentangan. Ayo. Ya. Tarung loh. Pertanyaan apa? Siapa yang mau jawab? Nggak ada yang. Iya, tidak ada seorang pun. Saya nanti bisa jawab. Silakan teman-teman, ada yang mau jawab. Kalau silakan. baca ayat itu, lekapin dulu, jangan dicomot sebaris. Kebiasaan. Baca dulu lengkap itu satu biru itu. Percakapan dengan Nikodemus. Itu judulnya. Ya. Jadi jangan comot satu ayat 13 aja. Ini Yesus Kristus berbicara dengan Nikodemus. Begitu loh. Itu konsep yang pertama. Kalau kamu tanya tadi yang soal Henok naik ke surga, itu di perjanjian lama kan? Nah, yang jadi masalah apa kamu di sini? Ya, di raja-raja itu Elia itu. Ya, Elia naik ke surga, betul. Masalahnya apa? Nah, kan di Yohanes tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga katanya. Ya, itu Yesus lagi menjelaskan kepada Nikodemus. Nikodemus itu seorang ahli agama. Orang terpandang di Israel itu orang-orang pintar lah. Kaum Sanhedrin lah, orang-orang pandai lah itu. Sangat dihormati. Jadi Yesus menjelaskan kepada dia, itu baca seluruhnya Pak Aditya, jangan baca satu doang, kamu akan tersesat. Kamu baca seluruhnya nanti kamu tahu artinya. Begitu jawabannya itu Pak. Jadi nggak usah saya jelasin panjang, baca semua ayatnya. Berarti Yesus menjelaskan, berarti nggak tahu kalau sudah ada dua orang sudah naik ke surga berarti. Oh, bukan dia nggak tahu. Salah kamu. Orang Yesus itu Tuhan. Aditya. Ini Aditya. Pak Bomong tuh suka bercanda. Coba kamu lihat, apakah Henok itu dengan Elia mereka turun dari surga? Tidak. Ada pernyataan di dalam Alkitab perjanjian lama, mereka turun dari surga dan mereka naik ke atas? Kan tidak. Tidak. Mereka diangkat oleh Tuhan, mereka naik ke surga. Kalau Yesus memang dia datang. Pertama jawabannya ada dalam Yohanes, saya buka ya. Saya buka lagi ya. Dalam Yohanes, kayaknya Yohanes 18 ya. Nah, nih harus kamu paham ini ya. Kayaknya Yohanes 18 ayat 34 ya. Nah, di sini kan begini Aditya ya. Di sini pernyataan Yesus. Maksudnya pernyataan Yesus itu bahwa memang dia datang dari surga. Makanya dia tahu jalan. Makanya Yesus katakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Karena memang dia Tuhan sendiri. Kalau Elia dan Henok itu kan dia terangkat ke surga. Tapi dia nggak datang, bukan dia dari Tuhan. Bukan dia dari surga. Ya. Nah, di sini jelaskan Aditya ya. Nih. Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu? Nah, dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu? Nah, kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Nah, di sini kan jelas nih. Nah, jawab Yesus. Di sini sampaikan kepada Pilatus lagi loh, yang tadi kamu ambil. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah ini nih, ayat 17 ini. Pilatus bertanya, maka kata Pilatus kepadanya, kau kan tadi singgung Pilatus, makanya Pak Bomong aja. Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir.
Dan untuk itulah aku datang. Aku datang berarti dia datang dari surga. Nah, ke dalam dunia ini, dia datang dari surga, dia datang ke dalam dunia ini. Karena dia tahu jalan. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, setiap orang yang berasal dari kebenaran, mendengarkan suaraku. Aditya, saya kasih tahu ya. Oke. Aditya. Ya, jadi gini Aditya, ya. Aditya. Ini abang saya di belakang ya. Aditya kau dengar, Aditya ya. Henok dan Elia, mereka lahir dalam dunia. Ya, mereka dari manusia biasa, mereka diangkat oleh Tuhan karena bergumul dengan Tuhan tanpa dosa. Ya, Yesus datang dari sana. Kan saya sudah jelaskan nubuat-nubuatan semua. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun, ya, nih contoh di dalam Yohanes 3 ini harus kamu paham. Yohanes 3 ini, Yohanes 13 ini. Nah, Yesus kan katakan, ini kan ada dua kata-kata di sini. Nah, nih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Jangan kamu sini, komanya kamu stop. Baca selanjutnya. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Apakah Elia dan Henok turun dari surga? Kan tidak. Tidak ada mereka lahir dinubuatkan. Ini bukan. Yaitu anak manusia. Kata anak manusia kan tadi malam saya sudah jelaskan sama Aditya. Panjang lebar. Kalau Aditya mau waktu besok atau hari ini, saya khusus buka untuk Aditya. Saya jelaskan mulai nubuatan dari Kejadian sampai Maliaki. Dan pengenapan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sampai Rasul Petrus, sampai di Wahyu. Saya bongkar 135 ayat semua. Oke? Kalau mau, ada 135 ayat. Yang penting Aditya siap. Oke, Aditya? Nah, sekarang kita tanya balik dia, Pak. Oke, sudah 5 ya? Tunggu dulu. Sebentar. Sebelum mulai ya. Aku kan Sekarang sering tunggu. Sebelum Aditya ini, aku kan sering masuk ke dalam rumah Aditya nih. Kalau ada pertanyaan susah, aku diturunin nih, jepret, naik turun, dibilangin teriak lah segala macam. Sekarang Pak Bambang, kamu tolong jangan turunin Aditya sampai Aditya kabur sendiri, oke? Siap sampai dia kabur sendiri, oke? Aditya, kamu jangan kabur, kamu gak bakal diturunin, oke? Siap. Aku mute dulu. Sekarang pertanyaan pertama ke Aditya. GS 33 ayat 56. Allah Habis ini saya bertanya dan lagi. malaikat berdoa kepada Nabi. Jadi Allah berdoa kepada Allah yang mana lagi? Silakan dijawab. GS 33 ya. GS 33 ayat 56. Saya bukakan ya. Bukakan. 33 ayat 56. Ya. Al-Ahzab itu Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 56. Banyak ini kita mau tanya nih ayat-ayatnya nih. Ya. Iya. Tapi kalau mau lihat terjemahan yang bagus itu copy aja teks Arabnya itu kemudian ditaruh di Google Translate. Itu asli itu. 33 ayat 56 ya. Ya. Oke. Kalau perlu tafsirnya nanti kita tampilkan. Iya, Ya. betul. Nah. Oke, silakan Pak Bom. Di share screen saya, Pak. Kenapa Pak? Acilnya? Itu share screen saya, Pak. Saya dari share. Oh, ini. Amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Apa yang masalahnya di situ? Kenapa Allah SWT yang merupakan makhluk yang paling tertinggi dimensinya berdoa untuk orang makhluk yang paling terendah? Memangnya Muhammad itu siapa? Apakah Muhammad lebih besar dari Nabi Musa atau Ibrahim atau Abraham? Nah, coba tolong dijawab. Kenapa Allah SWT dan malaikat? Berarti di sini saya sendiri secara pribadi menganggap seolah-olah Muhammad lebih tinggi daripada Allah SWT. Coba kamu jelaskan secara terperinci. Jangan asumsi. Silakan. Kabur dia. Ayo, Mas Aditya, jangan kabur. Oke, jadi begini. Oke, jadi ya. Dit, jangan kabur ya, Dit. Jangan kabur ya, kita nggak turunin kamu ya. Jangan kabur. Oke, silakan. Ya. Oke, dalam Islam itu semua nabi itu punya gelar ya.
Nabi Musa itu gelarnya Ya. alaihissalam. Nabi Oke. Isa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Oke. Nabi Zakaria alaihissalam, Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya ya. Artinya apa? Artinya apa? Jadi begini, ya itu sesuai dengan, sebentar dulu, kalau dipotong saya mah salah. Oke. Ayo jelasin. Jangan asumsi ya. Oh, enggak. Ya. Saya Jadi persingkat, begini ya. saya persingkat pertanyaannya, Adit, biar kamu jelas. Tadi Pak Iya, King udah David paham. menanyakan, Saya jawab aja. kenapa Allah berdoa kepada Muhammad gitu loh. Bersama Berdoa malaikat. untuk berdoa bersama malaikatnya, berdoa untuk Muhammad gitu. Hmm. Allah ini berdoa kepada siapa gitu. Ya, itu dia. Ya, jadi Apakah ada begini Allah ya. yang lain? Di situ salawat itu bentuk penghormatan, Hah? bukan berdoa. Hah? Karena semua nabi itu diutus itu hanya untuk kaum-kaum tertentu ya. Misal dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Nabi Musa itu diutus kepada kaumnya saja, Bani Israel. Dan demikian juga Nabi Isa diutus pada Bani Israel ya. Umat Nabi Daud juga demikian ya, dengan kaumnya diutus hanya kepada kaumnya sendiri. Sementara Nabi Muhammad itu, makanya dalam Al-Quran dikatakan ya ayuhan nas, wahai manusia ya. Di situ tidak dikatakan wahai Bani Israel, itu enggak ada. Ya ayyuhallazina Nggak amanu, nyambung wahai jawabannya. orang-orang yang beriman. Nggak Ya. nyambung. Bentar dulu. Aditya, Itu Aditya nggak nyambung. Nabi Muhammad, makanya sebentar dulu, makanya Nabi Muhammad digelar apa SAW di situ kan, ya. Nggak nyambung Ya. Karena jelas. beliau itu nabi yang sukses ya, Nah, membawa oke. umat manusia keluar Oke. dari kegelapan menuju terang. Ah, Nah, stop dulu ya. kan Sekarang saya tanya. sebentar Sekarang saya dulu. tanya. Sebentar Sebelum kamu dulu, lebih jauh, gelar sekarang SAW saya tanya. itu, sebentar, saya sedikit lagi. Gelar SAW Oke, itu oke. adalah singkatan dari Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Yes. yang Oke. ya, silakan lanjut. Ah, sekarang saya mau tanya. Kamu Dit, bilang yang oh, penting jangan kabur kamu ya, malu ya. Ya, Biarkan kita sebentar, saya diturunin, selesaikan sekarang kamu jangan turun. bentar, teman-teman, sebentar, sabar. Dia katakan tadi Allah SWT yang merupakan makhluk yang tertinggi, dimensi yang tertinggi, memberi penghormatan kepada yang terendah. Kalau saya berkata, Pak, yang justru yang terendah harus memberikan penghormatan kepada yang tertinggi. Sebentar dulu, saya selesaikan jawaban saya dulu. Biar situ Ya, nyambung ya. gitu loh ya. Oke, saya oke, selesaikan dulu oke. ya. Nah, silakan. Ya, jadi begini, sebenarnya semua nabi itu punya gelar ya. Saya selesaikan dulu. Misalkan Nabi Ya. Musa, Nabi Musa kan gelarnya itu alaihissalam. Iya, Alaihissalam sudah itu tahu, artinya Pak. apa? Ya. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Itu gelar kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, Nabi Ya. Daud, Nabi Ibrahim. Beda di Alkitab Apa ya. gelarnya alaihissalam. Sementara Sallallahu Alaihi Wasallam itu semoga Allah memberikan sholawat dan salam kepadanya. Itu perbedaannya gitu loh. Terus Jadi apa lagi? ketika Allah itu bentuk penghormatan Allah kepada Ya. Nabi Muhammad, karena beliau itu nabi yang terakhir untuk umat yang Ya. terbaik, yakni umat Yes. yang menyeru kepada Oke. amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia Ya. kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Sekian. Ya, sudah. Nah, itu asumsi Anda. Oh, bukan. Itu Ya, gelar itu. begini, saya mau tanya kamu, Dalil mana, ayatnya di dalilnya? mana? Ayatnya di mana yang mengatakan Allah SWT menghormati Muhammad? Tolong kasih tunjuk saya ayatnya. Kan ayat Al-Quran tadi. Ya itu Tidak. tadi. Itu kan asumsi Mana kamu. yang tadi ya? Hanya gelar-gelar bukan. yang kamu ngomong, gelar-gelar seorang nabi, Ya, Musa gelarnya ini gelar. Sebentar. Inna Ya. Allaha wa malaikatuhu ya yusalluna 'alan nabi. Ya Oke. ayyuhallazina amanu shallu alaihi Ya. wa sallimu tasliman. Itu anunya dalilnya. Sesungguhnya Bahasa Indonesia yang Allah mana? dan para Bahasa Indonesia yang malaikatnya mana? bersalawat untuk Nabi. Nah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapan salam dengan penuh kehormatan. Apakah Itu salah bukan- kalau saya menghormati Nabi saya? Itu bukan penghormatan. Sekarang saya tanya kamu, ya kan? Seorang jenderal yang tertinggi bisa kasih hormat sama tentara yang es lilin,
satu garis. Di mana ceritanya, bisa, Pak Aditya? Bisa. Bagaimana ceritanya? Apa konsepnya? Apa korelasinya? Mana korelasinya? Jangankan seorang jenderal, seorang presiden pun ya, misalkan ada prajurit ya, yang berjasa mencegah pemberontakan OPM di Papua sana misalkan, berhasil dalam misinya, sukses. Pak Bobo, minum kalpanak dulu Pak. Minum kalpanak. Sorry. Bawahannya itu apa yang salah di situ? Sorry, salah besar. Kenapa? Sorry. Yang kita bicara ini adalah Olo SWT yang kamu katakan yang punya yang menciptakan langit dan bumi. Saya tanya kamu. Aturan sebenarnya tidak ada seorang jenderal tertinggi menghormati bawahannya yang rendah, tidak ada. Di mana negara pun tidak ada. Bawahannya berprestasi, tidak ada. Tidak. Prestasi apa? Prestasi apa yang kita bicarakan? Prestasi Bapak. Apa itu bawahan? Prestasi apa bawahannya? Kasih waktu Coba sebentar, kamu Pak. tunjukin. Pak, silakan. Kasih waktu sebentar. Silakan. Silakan. Bagus. Gitu silakan. Ya. Ini asumsi, tidak ada ayatnya, asumsi. Silakan kasih Pak waktu Wahyu. Sebentar nih. Begini ya. Kalau kita berbicara tentang Tuhan atau tentang Allah, ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, yaitu Allah memuji dirinya sendiri atau Allah berdoa untuk dirinya sendiri tidak bisa, atau Allah mendoakan itu tidak bisa. Allah atau Tuhan yang benar itu hanya menerima pujian, ya, tidak bisa menyembah atau berdoa. Sifat Allah itu untuk dipuji, untuk disembah, ya, bukan sifat Allah untuk mendoakan. Nah, mendoakan itu adalah ciptaan. Jadi definisi tentang Allah itu sendiri sudah meleset, sudah jauh berbeda. Ya, makanya disinilah pentingnya para kaum seberang ini, termasuk Aditya, itu belajar bahwa Allah itu tidak bisa mendirikan. Tunggu dulu. Jangan dipotong dulu. Sebentar, jangan dipotong. Muhammad itu berhasil. Sebentar. Allah itu memberi penghormatan, apakah salah? Tidak bisa. Masalahnya Nabi diutus terus dibunuh oleh kamu tidak ada ayatnya. Sudah. Nanti biarkan kisahnya nilai. Sudah, jangan. Yang penting Aditya sudah masuk dalam karung goni. Satu. Oke, silakan yang lain lagi. Pak Bombom, saya bisa bertanya sedikit, Pak Bombom? Ya, silakan. Yang penting dia sudah nggak bisa jawab. Dia hanya asumsi. Udah dimasukin karung. Itu kan menurut dia. Menarik sekali ya arti SAW tadi ya. Oke. Menarik sekali Aditya tadi mengatakan bahwa SAW itu ada kata semoganya ya. Begitu. Semoga Allah memberikan keselamatan gini-gini ya. Salawat ya, semoga. Nah, oke. Ayat ini yang berbicara itu kan si Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul ya, Aditya ya. Betul ya, disampaikan kepada Muhammad untuk disampaikan gitu ya. Betul ya, supaya saya nggak salah. Nah sekarang gini, mungkin nggak kira-kira Tuhan menyampaikan segala sesuatu kepada umatnya, menjanjikan segala sesuatu itu pakai kata semoga? Benar kau, mati kau. Justru itu pertanyaan bagus menurut saya. Ya bagus. Ya. Mungkin nggak gini. Tuhan itu iya dan amin pasti. Kenapa dia harus berkata semoga kepada umatnya? Gini loh. Misalnya gini, kamu pasti masuk surga kalau kamu begini. Kenapa dia mengatakan ke Muhammad ya? Semoga Muhammad begini. Itu aneh kan? Menurut saya. Silakan Aditya. Sebenarnya bagus pertanyaan itu. Ya, sebenarnya begini ya. Kenapa kami di situ selalu menggunakan kata semoga di situ ya? Karena segala sesuatu itu semua itu atas kehendak Allah, hak prerogatifnya Allah gitu. Jadi kita di situ itu tidak mau mendahului kehendaknya Tuhan gitu loh.
Jadi siapa yang berkata-kata di sini? Tunggu adik, tunggu sebentar dong. Siapa yang berkata-kata itu? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar mikir. Santai. Jadi begini, iya Aditya, saya paham dalam keyakinan Islam semuanya diucapkan dengan insya Allah ya. Artinya kalau Tuhan mengizinkan atau atas kehendak Allah gitu ya. Saya paham. Itu kan ucapan manusia terhadap Tuhannya bahwa segala sesuatu itu kita serahkan kepada Tuhan. Ya kan? Tetapi ini Tuhan yang berucap loh. Bukan manusia loh. Tuhan yang mengatakan semoga gitu loh. Jadi apakah Tuhan tidak pede, tidak percaya diri? Ya, ada kata semoga. Tuhan itu kan Tuhan pede gitu maksudnya Aditya, silakan. Gua tambah dikit, apa ada Tuhan yang lain gitu? Apa ada Tuhan yang lain gitu? Yang lebih tinggi lagi? Sebentar di situ Dit, ada kata. tunggu Dit, sebelum lu ngomong, nih gua kasih tahu ya, lu jangan alasan wifi habis atau baterai habis ya, ingat itu ya. Oke, lanjut. Ya, jadi kan di ayat itu kan begini bunyinya kan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi ya. Titik sampai di situ kan. Terus di situ ada semacam perintah di situ kan, wahai kan. Ya ayuhan lazina amanu kan, wahai orang-orang yang beriman. Ya bentangkan kan aja perintah, ayatnya biar kita tahu lagi, jangan sampai. Ya itu ayat tadi, ayat yang kamu Iya. posting tadi, wahai orang-orang yang beriman. Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Itu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman jangan gitu loh. Itu maksudnya. Ya, mengenai gelar Jadi tadi Allah itu, itu mengenai gelar. Tunggu dulu. Ayatnya dibentangkan dulu. Kayaknya bunyinya Di layar, salah Pak. tuh. Coba Tampilin di layar. bentangkan dulu. Mengenai gelar, Itu mengenai gelarnya itu, mengenai gelarnya. Baca yang ulang. Maksud saya mengenai gelarnya itu kan kata Aditya tadi kan definisinya itu kan ada kata semoga. Ya kan, nah itu. Ya silakan dilanjut. Pak Mordeka, hari ini kamu Dit, kita cincang lu jadi sampah. Cincang kamu. Aditya jangan marah kalau ada kata-kata dicincang, itu guyonan. Aditya juga guyon tadi masukkan dalam karung. Ini kita canda-canda untuk gitu ya. Jadi jangan ada yang baper gitu ya. Silakan lanjut yang lain. Saya apapun jawaban Aditya, apapun jawaban Aditya kita terima ya. Nah, silakan netizen yang menilai, silakan lanjut. Oke. Mana tadi ayatnya? Itu Aditya sudah kasih besar. Mana ayatnya? Kasih besar ayatnya. Mana tadi? IS. Innallaha wa IS 33 ayat 56. Yusholluna 'alan nabi. Ya. Bahasa Indonesianya aja, bahasa Indonesia aja. Amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini kata Allah kan, diperintahkan. Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Tunggu dulu. Pak Aditya, bunyinya begini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya kan? Titik di situ kan? Titik di situ kan? Nah. Titik kan? Nah, ya, selesai, kenapa Allah yang maha tinggi kok mau berdoa untuk seorang manusia? Memang prestasi apa yang dibikin oleh si Muhammad ini? Ya. Apa prestasinya dia? Sehingga maksud pertanyaan saya tadi, Pak Aditya kan bilang arti sholawat itu semoga keselamatan itu dikaitkan dengan arti SAW, kan gitu. Nah, yang saya tanya itu kok Tuhan memberikan gelar kok semoga gitu. Tapi oke lah, jawaban Aditya sudah seperti itu, kita mau ngapain lagi? Panjang lebar juga ini ya, kita terima saja, silakan netizen yang menilai. Yang lain. Saya selesaikan sedikit lagi ya. Jadi begini. Mbak Dani wajarlah sangat rasional ketika Allah itu memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad ya, karena Nabi Muhammad ini termasuk nabi yang paling berhasil, yang sangat berhasil. Apa berhasilnya? Lah buktinya seluruh jazirah Arab itu ya keberhasilan dia salah satunya. Apa keberhasilannya? Ya bahkan Michael Hart juga mengakui Nabi Muhammad itu orang yang berpengaruh nomor 1 di dunia, itu satu. Yang kedua, siapa? Tunggu dulu, siapa? Separuh penduduk bumi itu beragama Islam. Dan orang Jazirah Arab yang penyembah berhala. Tunggu dulu, dari mana kamu statistiknya? Statistik kamu tuh dari mana setengah bumi ini? Statistiknya kamu dari mana? Coba. Jangan asumsi, keluarin statistiknya. Oke, sekarang di Rusia
bagaimana populasi Islam itu? Bisa ada saya punya statistik itu di video saya malah. Boleh kita lihat? Tunjukin, biar kita compare nanti, jangan sampai salah. Kita compare nanti. Ayo, kita juga punya data. Silakan. Ayo lo. Ayo, tunjukin. Oke, siap. Ya. Tunjukin. Pokoknya hari ini, dit hari ini, do. Ya, di Eropa juga itu sudah banyak yang ateis di Eropa sekarang itu. Aditya masuk karung. Itu krese atau sekarang itu? Nggak, karung gemes. Aduh, Aditya. Coba dikeluarin. Aditya, bentar. Aditya, oke lah. Muhammad memang berhasil menurut kamu. Menurut kamu sekarang Muhammad itu ada di mana ya? Oke, kita enggak apa-apa. Nabi Muhammad Iya, itu nanya. bukan Tuhan. Ya, Iya, di mana? Jawab. Nabi Muhammad. Ya. Oke, Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Beliau itu hanya manusia biasa ya. Oke. Sebagai manusia biasa itu menjadi ya semacam manual booknya lah untuk manusia gitu kan, karena Ini manual book. Ada Pak Bobo langsung sakit kepala. Pak Bobo kenapa kepalanya lagi kepalanya kan? Pak Bobo kenapa kepalanya? Pak Bobom, share screen saya dibuka Pak Bobom. Coba dibuka Pak Bobom, share screen-nya Pak Laidara. Coba. Ketika orang yang lahir dalam keadaan yatim piatu, jangan mengeluh Iya, dunia ini. iya. Di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Beliau Iya, itu di bukan mana? Tuhan, beliau hanya manusia. Iya. Sekarang itu jelas ya, ada di di Arab Saudi sana. Oh, makam berarti dia masih di makam itu ya. Kalau Nabi Isa di mana sekarang? Kalau Nabi Isa di mana sekarang? Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran Ya. hanya menceritakan ya bahwasanya ini sebatas Al-Quran aja kita jawab ya. Nabi Iya, Isa iya. itu- Kan Nabi Isa hanya di Al-Quran. Iya betul, memang beda Iya, dengan iya. Yesus. Yesus itu kan Iya. Beda. orang yang mati di- Enggak. Yang saya tanya, Nabi Isa di mana sekarang? Orang yang mati di kayu salib, orang yang mati di kayu Nabi salib. Beda Isa lah. di mana sekarang? Nabi Isa. ada di mana? Kuburannya di mana? Nabi Kan Isa gitu. itu Iya. tidak pernah mati, apalagi sampai mati. Oh iya. Gitu, nggak mungkin lah. Kalau dia enggak itu maksud. kalau dia enggak pernah mati, di mana dia sekarang ya? Iya. Nabi Isa itu hanya dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh ya. Ditanya di mana Yang saya tanya, Sekarang. kan kamu jelas tadi Mana? mengatakan bahwa Nabi Muhammad kuburannya ada. Sekarang kan Nabi Isa kan juga manusia tuh. Di mana dia sekarang? Di mana dia sekarang? Masa nggak mati-mati dari dulu sampai sekarang terus di Iya. mana? Di mana dia sekarang? Pokoknya hari ini gua dor lo. Sekarang begini, kalau standarnya Nah, jawab dulu. Di mana Nabi Isa? Berdasarkan Al-Quran kamu, Nabi Isa itu di mana sekarang? Nah, jawab dong. Nggak tahu saya. Kenapa? Lo nggak tahu? Begini, Katanya lengkap. sepertinya Ya, Aditya Quran mau itu. mengarungi kita semua. Tidak cukup satu orang kayaknya Aditya. Mungkin kamu mau ambil teman kamu lagi supaya kami bisa dikarungi. Sebentar Aditya, ini pertanyaan buat kamu deh. Tunggu sebentar giliran gua. Kamu udah gak bisa jawab itu, kamu udah jawab nggak bisa itu, nggak tahu. Aku yang tanya. Tunggu sebentar kamu, tunggu. Tunggu dulu. Aku mau nanya. Nabi Muhammad menjadi nabi adalah grand design dari Allah, betul nggak? Bukan, salah. Oh bukan ya, ayo baca. Oh jadi kamu nggak percaya takdir nih? Takdir itu ada dua. Apa? Menurut pamikir itu pamikir laki lahir sebagai. Aku nanya dulu apa? Tunggu dulu. Nah, aku tanya grand desainnya bukan. Itu desain dari Allah bukan? Kamu jawab bukan. Kamu tahu dari mana itu bukan grand design dari Allah? Anda kan bicara takdir tadi. Enggak, iya, bukan. Laki-laki. Sebentar. Pamikir lahir sebagai seorang laki-laki itu takdir apa bukan?
Bukan. Juga bukan pilihan. Bukan pilihan dan juga bukan takdir saya. Itu namanya kalau bukan pilihan itu takdir, Pak Mikir. Itu acak-acak, siapa bilang? Acak-acakan, nggak tahu. Begini, kalau sekarang aku nanya kamu, nggak tahu, nggak ada pilihan dan juga ini acak-acakan, tahu nggak? Tergantung kondisi bapak gue, tergantung kondisi bapak gue dengan mak gue. Nih, aku tanya kamu sekarang, bukan. Jadi kamu jangan jawab. Aku mau nanya, semua kejadian di dunia itu takdir bukan? Takdir harus dipisahkan dulu ya. Begini ya, takdir ya. Takdir itu sesuatu kita tuh tidak ada ruang untuk bisa memilih satu sekalipun gitu loh. Takdir itu betul. Karena seorang laki-laki itu takdir namanya bisa memilih. Tunggu sebentar. Dit. Jadi kamu masih percaya nggak dengan hadis, dengan Al-Quran? Ya percayalah. Percaya. Jadi Pak Cilat tolong keluarin yang hadis yang menyatakan itu kita itu ditakdirkan atau di Al-Quran kita ditakdirkan. Pak Cilat, dia mau coret itu atau berapa ya Al-Quran yang ini yang menyatakan kita udah ditulis, kita udah hidup ini udah ditulis. Sanggup bicara takdir sama saya? Kenapa enggak? Kamu aja berdiri. Sekarang takdir kamu, aku nanya kamu sekarang. Sekarang aku nanya, kamu percaya nggak? Pak Cilet tolong keluarin yang berapa ya itu ya yang takdir, yang menyatakan takdir itu. Pak Cilet. Oi, apa mutah juga boleh? Pak Cilet, tolong keluarin. Saya nggak tahu yang mana. Lu pura-pura nggak tahu. Yang mana? Yang lain barangkali bisa bantu, silakan. Ya, yang kisah Aisyah yang menyatakan bayi yang mati itu. Pak Mikir. Enggak, aku mau suruh Adit coret itu hadis. Aku mau suruh Adit. Pak Mikir, maksudnya yang Aisyah sama Nabi melayat Nabi itu melayat bayi ya? Ya betul Pak, sama bukan. Ya betul. Keluarin. Aku mau dia suruh coret itu. Sebentar Pak Mikir, sabar ya. Sebentar. Aditya bertanya apa? Yesus disalib kenapa? Silakan. Tunggu dulu Pak, kita mesti tanya dia 5. Tadi kan bertanya takdir tadi ya. Ini saya tanyakan, apakah Yesus mati di kayu salib itu sebuah takdir atau gimana di situ? Itu bukan takdir. Itu nubuat. Itu sudah dinubuatkan oleh Elohim, bukan takdir itu. Tuhan harus dinubuatkan gitu. Ya, itu harus dinubuatkan memang. Lu ngejelasin punya lu takdirnya belum beres, lu udah nanya orang punya. Oke, kita bicara takdir sekarang. Sampai bukan keluarin keluarin itu, aku mau suruh dia coret ya, bukan aku yang ngomong ya. Aku nanya ya. Tahu ya. Kalau kita masuk ke neraka atau surga itu takdir apa bukan Pak Mikir? Saya mau tanya. Takdir kau yang bertakdir, aku sih enggak. Aku nanya. Kau yang bertakdir, aku sih enggak. Itu pilihanku. Kamu yang bertakdir, aku sih enggak. Kamu bilang bukan. Allah menepuk Adam punya sebelah kanan, keluarlah yang putih-putih itu yang masuk surga. Tepuk sebelah kiri, keluar semua yang hitam-hitam itu yang masuk neraka. Allah pun tidak mau tahu. Sekarang aku mau tanya, hadis itu kamu mau percaya apa enggak? Kalau enggak kita coret nih. Kamu coret, bukan kita ya. Sorry. Kamu yang coret ya, bukan aku ya. Nggak jelas narasi kamu itu susah. Jadi silakan kita keluarin semua hadis-hadisnya kan ada. Tinggal kamu yang coret ya, bukan kita ya. Aku sih percaya aja. Udah, Pak Ledara punya itu mana tadi data tadi tuh? Tunjukin ke Aditya dulu tuh yang soal penduduk. Bentangkan dulu tuh. Mana tuh? Pokoknya lu jangan kabur, kita tidak menurunkan kamu dan kamu harus bertahan. Tidak boleh lari ya, kita kan kamu turun-turunin enggak, kamu kan turun-turunin tenang Kalau masuk waktu sholat asar tetap saya turun, saya tidak peduli. Cuma masih kurang 20 menit lagi. Alasan kau. Dalam Islam beragama itu bukan hanya di mulut, tetapi nggak masalah. Habis sholat asar kamu butuh berapa lama? Nggak usah
Saya tahu lah itu kamu kan tidak ada urgennya kalau Adit. dari Nah, kamu kan cuma butuh 5 menit katanya, 5 menit buat sembahyang, oh ya sholat. Ya kita tunggu 5 menit lah ya. Adit, mau nanya, tadi kan masalah Nabi Isa itu yang kamu nggak tahu di mana. Tadi di channel saya diskusi sama salah satu seorang Muslim. Menurut dia, Nabi Isa itu sekarang ada di surga, benar gak, Adit? Kalau diskusi internal mau saya siap itu saya layani Nabi Isa di mana. Enggak, tadi Muslim yang diskusi di channel saya mengatakan. Bedanya apa, Adit? Di sini kan Isa sama aja dijelaskan. Nabi Isa itu kata dia, ada dua pendapat kalau dalam Islam, maka saya tidak mau ada dua pendapat dalam Islam. Pendapat kamu yang mana? Pendapat kamu Saya gimana? abstain aja. Abstain aja, Wah, tahu saya abstain. gimana tempatnya. Wah, kacau dah. Enggak, kalau misalnya dari 2000 tahun, Adit, sebentar. Kalau dari 2000 tahun, apa? Yang Kenapa? jelas Al-Quran itu Nabi Isa itu bukan Tuhan, clear masalahnya. Iya, memang bukan Tuhan. Kalau Nabi Isa memang bukan Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan? Enggak. Kita nggak mengakui dia Tuhan, kok kita tahu Iya, dia lahirnya aja di pohon kurma, jadi bukan. Iya. Nabi kok. Iya. Dia Nabi. Lahirnya aja di Maka- pohon kurma, jadi bukan. Makanya makanya kita tanya, Adit. Lahir di kandang domba itu pasti Makanya bersih, kita tanya, Adit. Kan Nabi Isa itu sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang kan belum mati-mati nih. Kalau dia ada di dunia, artinya kan pasti ada yang tahu dong. Ini Nabi Isa nih masih hidup kan gitu. Ternyata sampai sekarang pun tidak ada yang pernah menemukan Nabi Isa itu. Nah, tadi saya diskusi dengan teman Muslim, katanya Nabi Isa itu ada di surga. Menurut kamu gimana gitu loh, Adit? Ya, kalau diskusi internal mau saya, tapi saya udah tahu. Oke, Dit. Oke, Dit, sebentar. Buku satu, buku dia nggak tahu. Pertanyaan ketiga. Siapa yang mau tanya yang ketiga? Ayo, Aku mau nanya. Kasih yang lain, kasih yang lain. Bentar dulu Pak Mikir. Kasih yang lain Kan dulu. ada bilang masalah surga Isa itu. Selamat Ya, sore. betul. Betul. Tadi Aditya kan pertanyaan sebentar. ketiga siapa yang mau tanya? Aditya bilang kan masalah Isa di surga tuh bukan. Begini, Coba buka surat 3 ayat 45. Oh, kita Coba. saya lagi bertanya. Tadi Pembom, saya bertanya dulu. Di mana Pak? Surga itu surat 345. Pertanyaan ketiga, Surat 3 siapa ayat yang mau 45 nanya? itu. Isa di surga. 3 ayat Saya 45. bertanya. Oh, udah mau sebentar. terperangkap ya sebentar. Ciler. Gini. Saya udah kirim fotonya Aditya tuh, kasih masuk ganti fotonya. Aditya saya udah kirim fotonya ke Ciler. Sebentar, 3 ayat 45 ya. Ya. Kita Pak coba Leon lihat yang dulu. mau tanya ya. Pak Leon mau tanya ke Iya. Aditya ya. Ya, tanyain Iya, Pak. sedikit. Bentar Tanya dulu, yang Pak. ketiga Bentar dulu. tanyain. Ntar dulu, Pak. Oke. Ntar dulu, Pak. Sorry. Ntar dulu, Pak. Oh, iya, Ntar dulu, silakan. Pak. Ntar dulu. Iya. Ya, kita bacakan dulu yang dari Pak Pemurtad nih. Oh, iya. Ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah. Itu yang Salah Pak 45. di surah 55 Pak. Surah 55 ayat 3 ayat 55 Pak. Ali Imran 55. 355 Pak. Salah tadi. 355. Oke. Ya, 3 ayat Oke. 55. Oh, ini. Oh iya, benar ini. Berarti di surga ini, Adit. Ntar ya, aku share screen dulu. Nah, Pada kalau hari dia aku sekarang dilahirkan, pada hari aku dibangkitkan, dan membayar zakat itu jelas sebenarnya. Cuma tidak usah dibahas itu. Nih. Ini siapa Wahai ini? Foto Isa, siapa ini? ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku berikan keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, di Nah, situ terus. kan ada kata mengangkatmu kepadaku. Nah, itu bagaimana itu? Kan ku di situ Allah itu. Mengangkatmu Isa kepadaku, kepada Allah. Ya. Gimana itu? Udah jelas itu. Berarti Isa di tempatnya Allah. Udah jelas tuh. Udah jelas tuh. Oke, Iya, bungkus. Mana Aditya tadi? Mana Aditya Udah selesai tadi? dia. nggak tunggu dia. Dia lagi Ada ini. yang belanja. Lagi ada yang Ada yang belanja, dia belanja. lagi. Oke. Oh. Habis Pak Leon tanya, siapa lagi yang mau tanya? Biar sampai 5 kita kan.
Halo, Ayo, Pak Miki. saya nanya dulu sebentar takut Aditnya keburu pergi. Ya, tanya Pak, Tunggu, tanya Pak. Dit, kamu ada di situ gak, Dit? Dit. Ya, cepat. Ya, kenapa? Brah. Ya, Nah, pertanyaan yang keempat. Leon, ayo. Hah, nanya, Iya. Leon. Pertanyaan keempat, silakan, Pak Leon. Ya, Pak Adit, sore. Selamat sore, Pak Adit. Ya. Oke, sore, Bang Bro. Ya, Leon. saya mau tanya. Kemarin saya pengen tahu aja, kalau daging anjing sama babi kan haram, ya dagingnya. Terus katanya kalau dijilat sama anjing itu najis. Saya mau tanya, kalau bulu anjingnya itu terserempet dengan kita, dengan umat Muslim gitu, itu najis nggak? Atau bulu anjingnya itu ada salah satu lepas ya, copot dari kulitnya, terus menempel ke badan kita, itu najis nggak gitu? Ya, itu pertanyaan saya dulu, Pak Adit. Kasih. Oh iya, Oke, saya minta hadisnya. Kalau ada ya, minta hadisnya ya. Makasih. Oke, tapi sejauh yang saya dapat kajian gitu ya, saya juga pernah bertanya sama ustadz saya ya tentang masalah najis anjing itu ya. Mungkin saya tidak bisa melampirkan hadis, tapi itu termasuk pertanyaan saya juga ya, karena memang kita sangat hati-hati dalam beribadah. Kalau anjing itu yang najis itu liurnya aja. Gitu. Kalau misalkan liurnya kena pakaian kita itu najis dipakai sholat. Tetapi kalau badannya enggak kayaknya. Oh, kalau cuma liur berarti dagingnya enggak, Dit ya? Kalau kita enggak, kalau liurnya itu yang najis. Berarti dagingnya enggak ya? Pegangnya. Kalau dagingnya itu haram. Canda, Dis. Oke, saya mau tanya kenapa sih dasarnya Islam mengharamkan daging atau mengharamkan liur anjing gitu ya? Kenapa gitu? Alasan yang mendasarnya apa sih? Kan mereka juga binatang ciptaan Tuhan gitu. Sampai segitunya dinajis-najiskan gitu. Jadi buat apa ada di dunia kalau mereka memang dihinakan gitu, Pak Aditya? Ada nggak tuh? Oke. Jadi sebenarnya begini, Bang ya. Sebenarnya semua hewan yang diciptakan itu tidak selamanya itu menguntungkan, Bang ya. Karena itu hanya untuk menjaga ekosistem aja ya. Ini kita bicara logika aja ya. Kita ambil contoh ya. Kalau kita berpikir untuk apa anjing diciptakan, sekalian aja bertanya, untuk apa ciptaan Tuhan ciptakan nyamuk gitu loh. Padahal sangat menyiksa sekali kan, digigit dan segala macam, nggak ada manfaat, kita makan nggak bisa dan segala macam kan. Untuk itu bisa mendatangkan penyakit malaria dan segala macam kan. Untuk apa juga Tuhan menciptakan lalat hanya untuk membawa kuman-kuman dan segala macam kan begitu pertanyaannya kan, nggak ada manfaatnya gitu kan. Padahal kita itu membeli lem lalat segala macam kan untuk membunuh lalat itu tadi. Sebenarnya fungsinya hewan tadi itu tadi untuk menjaga ekosistem ya. Tanpa lalat, misalkan ada orang mati itu mungkin pembusukannya itu lama gitu loh. Dengan adanya lalat, dia itu bisa membawa parasit itu tadi kan. Makanya ulat cepat ada di situ. Ya untuk kenapa diminum waktu jatuh dalam kopi? Salah itu. Kenapa diminum waktu jatuh dalam kopi? Lain konteksnya lagi itu. Makanya segala sesuatu itu diciptakan itu bukan untuk dimakan semuanya, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Oh, berarti kalau orang mati nggak ada lalatnya nggak membusuk ya? Ya lama pembusukannya, lama. Aduh. Oke. Aditya. Saya cuma mau sampaikan jawaban yang Aditya utarakan tidak memuaskan saya. Oke, tapi terima kasih lah, saya terima ya. Tapi tidak memuaskan. Maaf. Oke, Aditya silakan bukan dilanjut. pemuas ya, Adit ya. Adit, kamu bukan pemuas ya. Yang diciptakan. Ya jadi begini ya. Memang hewan itu kan masing-masing memiliki kelebihan panca indera kan. Ya misalkan seperti ular. Ular kan kelebihannya itu kan daya penciumannya kan lewat lidahnya kan. Bahkan ada sensor panas di depan kepalanya ini kan. Dan itu semua ada ada yang bisa membahayakan manusia gitu loh. Seperti itu. Kalau kita pikir kenapa juga sih Tuhan menciptakan ular? Kalau bisanya tidak bisa kita makan kan seperti itu, Bang ya. Ya sama juga hanya dengan anjing itu tadi. Itu aja sih. Ular bisa dimakan, Aditya. Saya coba ini ya. Ular kan bisa bilang tergantung berbahayanya binatang ya. Sekarang begini, ular kan berbahaya bisanya itu. Nah sekarang kena bisa ular itu najis nggak, Ditya? Hadisnya yang mengatakan najis itu nggak ada.
Nah, nggak ada. Nah, kan kenapa liurnya anjing tuh najis? Nah, ini kan suatu pertanyaan bagi teman-teman kita juga di sini nih. Seharusnya ya. Kalau untuk itu saya belum punya jawabannya. Bentar ya, Aditya. Oke. Bentar Oke, teman-teman ya. kalau memang tidak ada jawaban selesai, silakan lanjut yang lain. Ya udah, oke. Bentar teman-teman ya. Ngomong saya turun dulu Pak Bom ya. Udah capek saya. Saya turun dulu sama istirahat. Aduh. Oke, selamat malam semuanya. Ya udah dimasukin karung udah ya. Terima kasih. Berarti udah masuk karung tadi. Aditya udah masuk karung. Aduh, Ciler nggak kasih fotonya, aduh. Aditya ini. Berarti Isa Ari masuk Ari. itu. Aditya masuk karung. Ari, Pak Dhani masuk, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Adi, sebentar Aditya. Aditya. Ini foto kamu ya? Ini kamu ya? Bukan. Iya, saya itu. Ganteng orangnya ya. Mantap. Ya udah Aditya, makasih Aditya. Iya. Oke ya, makasih ya turun ya. Ya.